Oke, selamat malam teman-teman semua. Oke, yuk bisa on game dulu untuk Rasya. Untuk Rasya, Saya lagi off cam dulu sebentar Kak. Untuk oke. kali kita off cam dulu. Rasya gimana Rasya kabarnya? Katanya kemarin sakit Rasya ya? Sekarang alhamdulillah sih masih istirahat tapi masih udah bisa join dan besok udah balik lagi ke sekolah. Oh, oke, alhamdulillah. Kalau gitu berarti hari ini belum sekolah berarti Rasya ya? Belum, besok baru masuk lagi. Oh, sakit apa Rasya? Tipes Kak. Oh, tipes. Waduh, ini Rasya apa? Mungkin kurang istirahat kali ya karena terlalu banyak kegiatan mungkin Rasya ya. Iya, makanya Kurang mungkin ini. Dia salah. kurang ini juga mungkin olahraga juga Rasya ya. Olahraga, minum air Ya, putih, istirahat. Oke, semoga cepat sembuh ya Rasya ya. ya Oke, sip teman-teman. Ya, kita mulai ya untuk pertemuan kelas kita hari ini. Nah, sambil nunggu teman-teman yang lain juga. Oke, mungkin sebelum start teman-teman ya. Jadi hari ini teman-teman kita akan lanjutin lagi modul lesson berikutnya yaitu ke modul 6 lesson 2 ya. Jadi kalau kemarin kita udah bahas terkait modul 6 lesson 1. Nah, kita hari ini akan masuk ke dalam namanya permainan labirin lagi, teman-teman ya. Kita akan lanjutin lagi lesson yang sebelumnya kita udah pelajarin. Nah, jadi untuk hari ini kita akan coba bikin labirin, semacam permainan game, teman-teman, yang dimana nanti kita akan gunain Visual Studio Code ya, teman-teman semua ya. Jadi harusnya di sini teman-teman udah pada bisa semua kan ya, Visual Studionya aman ya. Kemarin punyanya Dharma aman ya, kok punya Dharma. Punya Viva juga aman ya kalau nggak salah aman, Visual Studionya. Oke, aman Kak. aman ya. Sama Rasya gimana? Sudah install Visual Studio belum Rasya? Sudah Gitu Kak deh. dan udah aman. Oh, udah aman ya. Oke, kalau gitu teman-teman, sip, kita langsung mulai aja buat pertemuan hari ini, teman-teman semua. Terima kasih ya sudah datang di pertemuan hari ini. Mohon maaf agak telat teman-teman karena tadi ya, karena aku memang agak kejebak macet juga kebetulan dari perjalanan pulang. Oke, teman-teman, jadi kita hari ini akan masuk ke pembelajaran namanya Maze ya, yaitu labirin. Teman-teman kita akan cobain pakai VS Code juga. Cuman sebelum kita start, seperti biasa aku mau nanya kabar dari teman-teman dulu dong update-nya. Mungkin dari Dharma dulu deh, boleh di Dharma. Dharma gimana Dharma? Kesibukannya, kegiatannya? Boleh dong di-share. Lalu juga tugas algonya gimana Dharma? Ada kesulitan nggak? Eh, Kabarnya baik. Habis itu juga kalau sekolah sekolah lancar. Lancar, oke? Em, tugas untuk tugas algonya kayak belum sempat saya kerjain yang modul barunya. Oh, masih belum ya. Oke, nanti mungkin pas ada waktu bisa dikerjain ya Dharma ya. Oh ya, ini masih belum selesai juga. Teman-teman lain juga masih belum selesai. Nanti bisa dicoba dikerjakan ya, teman-teman ya. Yang penting kemarin tuh VS Code-nya bisa dulu, teman-teman. Itu paling penting ya, karena memang nanti ke depannya kita akan gunain VS Code. Oke, kalau gitu Dharma, thank you sudah update. Sekarang Afifah. Oke, mungkin Afifah dulu. Gimana Afifah kabarnya? Sekolahnya, kegiatannya juga tugas algonya gimana? Kabar aku baik, Kak. Terus sekolah ini semingguan lagi ulangan-ulangan. Jadi tugas algonya belum sempat. Padahal aku kayak udah kayak coba ngerjain itu kan, Kak. Cuman kayak gurunya mendadak ulangan gitu. Oh, Terus ada ulang mendadak. Oke, eh, gitu sih. oke, sip. Kalau gitu, thank you Afifah. Gimana Afifah, so far di sekolahnya gimana? Kelas satunya gimana? Udah punya banyak Wah, teman di sana? temen sih ngobrol, ngobrol aja sih, Kak. Nggak ada yang deket gitu. Oh, ngobrol lagi. Ntar lama-lama juga deket ya. Mungkin butuh penyesuaian. Karena biasanya tuh teman-teman ya, kalau mungkin nggak tahu ya, berlaku di aku juga atau gimana. Biasanya tuh teman SMA tuh biasanya tuh yang cukup berkesan teman-teman ya. Nanti maksudnya ketika aku sekarang gitu ya, aku udah kerja pun mainnya juga sering sama teman SMA gitu. Jadi menurut aku mungkin salah satunya tuh yang mungkin nggak semua orang juga sih. Cuman ya kebanyakan juga bilang kalau SMA tuh biasanya momennya beda gitu ya. Karena mungkin bisa punya teman gitu ya. Temannya juga bisa kita hangout terus gitu kan sampai kita udah dewasa gitu loh. Mungkin udah kerja dan segala macam. Oke, thank you Afifah. Sekarang untuk Rasya. Oke, halo Rasya. Tadi gimana? Udah bisa on kah, Rasya? Sudah Kak.
Oke, gimana Rasya? Kabarnya tadi kan tadi lagi sakit ya. Tapi gimana untuk pelajaran sekolahnya? Jadinya gimana tuh? Mungkin kerjain di rumah kah? Tugas-tugas apa gimana? Ya, kerja tugas-tugas masih udah mulai banyak dan saya harus catch up ketinggalan ulangan-ulangan Oh, I see. Rasya itu sakit dari kapan ya Rasya ya? Aku soalnya baru dikabarin kan kemarin tuh. Sakit. dari selas Oh, sebenarnya sih udah mulainya itu dari sejak eh Jumat lalu oh oke. Jumat Jumat kemarin. lalu-lalu sekitar 2 minggu sebelumnya lah. Wah, udah lama banget berarti ya. Terus mulai Terus dirawatnya kapan Rasya? baru hari Selasa ke rumah sakit. Hari Selasa ke rumah sakit. Oke. Semoga cepat membaik ya. Berarti sekarang Rasya udah masih di rumah sakit atau udah di rumah sekarang? Enggak, kau udah di rumah Kak. Oh, udah di rumah ya. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Mungkin jaga kesehatannya ya Rasya ya. Semoga cepat membaik dan teman-teman juga stay safe juga teman-teman ya. Jaga kesehatannya juga itu yang terpenting gitu. Walaupun teman-teman punya kesibukan macam-macam ya. Kayak aku juga mungkin ya. Punya kesibukan, kerja segala macam gitu. Mungkin ya harus luangin waktu juga teman-teman ya. Seenggaknya buat olahraga gitu. Dan juga paling gampang tuh biasanya teman-teman banyak minum air putih sih ya. Jadi kurangin yang makanan atau minuman yang mungkin jajan-jajan sembarangan atau enggak minuman-minuman manis gitu teman-teman ya itu harus dikurangin gitu biar kita fit terus teman-teman. Oke kalau gitu thank you teman-teman update-nya. Oke kita langsung start aja teman-teman ya untuk pertemuan kita hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk ke modul lesson 2 yang aku bilang kemarin, yang aku bilang tadi. Nah kita akan lanjutin teman-teman ya. Ntar kita hari ini akan masuk ke dalam maze game. Jadi kita akan buat game pertama kita dengan VS Code di sini ya. Nanti di sini ada beberapa pertemuan teman-teman, jadi nggak cuma pertemuan pertama doang. Nanti kita mungkin di sini sekitar ada 3 kali pertemuan ya buat ngebahas game ini. Karena memang gamenya cukup panjang dan di sini flow-nya agak lumayan panjang juga ya. Jadi harap disimak teman-teman semua. Sip, modul 6 pelajaran 2 permainan labirin menggunakan kelas. Oke, kita masuk ke discussion dulu mengerjakan proyek di sini. Nah, kita masuk kerja prototipe ya. Jadi pelajaran terakhir kita sudah berkenalan dengan lingkungan pengembangan VS Code profesional dan mempelajari cara kita membuat prototipe suatu game ya. Dan saatnya kita membuat game 2 dimensi kita sendiri. Nah, di sini teman-teman kita akan coba namanya proyek labirin, teman-teman ya. Jadi di sini tujuannya adalah untuk di next pelajaran nanti akan buat seperti ini. Ada apa nih? Pac-Man di sini, teman-teman. Kita akan buat game seperti ini. So, selama proses pengembangan, teman-teman, nanti kita akan mengenal mekanisme dasar permainan, yaitu ada gerakan sprite, tabrakan sprite, dan juga menembak. Jadi di sini akan kita pelajarin beberapa hal, teman-teman, di sini ya. Nah, lalu untuk kerja proyek, teman-teman semua. Nah, menurut kita di sini nanti pekerjaan proyek itu dimulai dengan apa aja sih? Nanti kita akan discuss dulu, kira-kira sebelum kita start mulai coding atau bikin aplikasi, kira-kira kita harus ngapain sih? Next. Nah, jadi untuk tahapan pekerjaan proyek itu sendiri, teman-teman di sini ada beberapa step ya. Pertama, kita pernah ke ideation dulu, teman-teman, atau namanya ide dari suatu produk. Lalu masuk ke tahap perencanaan ya, planning. Lalu pengembangan prototype. Lalu di sini kita melakukan perbaikan, teman-teman, lalu juga pengujian dan juga presentasi. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, panahnya kok ada dua, Kak, di perbaikan sama pengujian. Memang, teman-teman ya, karena pas kita ngerjain sesuatu, itu bisa jadi itu ada bug, teman-teman ya. Mungkin ada bug, sehingga harus kita, misalkan ada bug nih, kita perbaiki, ya, teman-teman, bugnya. Terus kita lah harus uji lagi. Kita uji dulu, kira-kira nih udah bener belum bugnya. Nah, kalau udah bener baru. Nah, tapi kalau misalkan kita uji lagi, nyata bug lagi, ya udah kita perbaikan lagi. Habis perbaikan apalagi pengujian lagi. Makanya ini prosesnya kayak ngelup gitu teman-teman ya. Jadi prosesnya itu bakal ngulang-ngulang nih dua hal ini ya. Perbaikan pengujian sampai semuanya udah clear, teman-teman mungkin udah bisa ke production, baru kita masuk ke tahap presentasi ya. Jadi di sini kita udah bisa presentasi. Oke, next. Nah, di sini kita ada juga ide permainan, teman-teman ya. Jadi di sini karena ini adalah proyek pelatihan, ya, di sini ada mekanisme teman-teman yang akan kita buat ya, yaitu permainan semua itu program akan serupa, tapi desain dan juga gaya itu dipilih oleh kita sendiri. Nah, kira-kira ntar ada topiknya apa aja, teman-teman bisa pilih sendiri. Oke, lalu topik yang mungkin ada di sini kita akan buat seperti lokasi menarik di bumi dan juga luar angkasa. Lalu juga mungkin ada film atau buku favorit, lalu juga ada mungkin permainan favorit yang teman-teman bisa pilih ya. Dan setelah kita udah menentukan topik ya teman-teman, kita akan mulai mencari materi grafis untuk game tersebut. Nah, gimana caranya kita pilih sih gambar buat desain proyek? Nah, pertama-tama teman-teman ya, paling penting adalah kita harus cari gambar yang bebas dari hak cipta gitu ya. Nah, di sini ada keterangan nih. Ketika saat kita memilih gambar untuk sebuah proyek, kita perlu ingat bahwa hampir semua yang ada di internet itu ada hak ciptanya teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita langsung gunain aja. Nah, gunakan hanya gambar dan juga template yang gratis atau bersiaplah membayar untuk mengunduhnya. Ini bekerja dua arah.
Kita juga dapat melindungi karya agar tidak diunduh dan juga digunakan. Kita juga berbicara lebih tentang gimana sih melakukan di modul berikutnya. Jadi di sini memang ketika kita menggunakan sesuatu hal, teman-teman, itu kita nggak bisa langsung gunain langsung pakai aja gitu ya. Kadang-kadang memang ada hak ciptanya. Apalagi kalau tujuannya buat komersil ya, kayak buat jualan. Itu sebenarnya tidak dilegalkan seperti itu, cara seperti itu. Jadi kita harus cari yang benar-benar mungkin either kita buat sendiri, atau mungkin kita meminta izin dulu, atau mungkin kita mencari gambar yang bebas gitu ya, yang tidak ada copyright atau hak cipta. Nah, dalam proyek ini, nanti kita akan menggunakan materi yang udah disiapin sebelumnya juga ya. Jadi kurang lebih materinya akan sama, mirip-mirip. Nah, di sini kita akan menggunakan situs khusus ya untuk kita download icon, kayak mungkin ntar kita download apa namanya, uh, aku lupa namanya PixArt atau apa gitu ya. Nanti ada beberapa web yang bisa kita gunakan buat kita install beberapa gambar dan juga kita download beberapa icon. Nah, jadi di sini teman-teman yang bisa kita gunain ada Platicon, ada Denounce Project, Prepic, dan Pixabay. Nah, mungkin yang paling gampang kalau misalnya mau cari-cari icon ya mungkin di Platicon ya, ini contohnya. Icon di sini ada banyak dan kita ya feel free juga mau pakai apa aja. Di sini ada banyak template-nya dan kita bisa gunakan. Dan juga Pixabay, Prepic ya, ini banyak hal juga yang bisa teman-teman explore di sini. Kalau misalkan di sini ntar kita tinggal cari aja. Misalkan kita mau nyari bola, kita tinggal cari aja, ketik ball, terus kita tinggal download. Dan ntar bola udah ada, sehingga kita bisa gunain di proyek kita sendiri, teman-teman semua. Nah, ada juga gambar dari sumber lain ya, teman-teman semua. Jadi di sini selain itu ada juga gambar dari sumber lain. Nah, jika kita masih memutuskan untuk mengunduh gambar dari sumber lain, misalnya di google.com, nah saat kita mengunduh, ada yang perlu diperhatikan, ada 2 poin, teman-teman, yaitu gambar tidak boleh memiliki latar belakang dan harus dalam format PNG. Dan juga cek lisensinya. Jadi kalau misalkan maksudnya tuh, kalau misalkan dia ada latar belakangnya, teman-teman nanti ya bentuknya kotak gitu ya. Bentuknya nggak bentuk Pac-Man sempurna gitu. Bisa dibilang ya nanti belakangnya ada warna putih dan segala macam. Kan kita nggak pengen tuh buat gambarnya seperti itu ya, karena ya kurang bagus, kurang estetik, kurang menarik gitu teman-teman, yang bisa dibilang ya. Makanya kita perlu mencari gambar itu transparan. Nah, lalu terkait license yang aku bilang di awal, jadi license merupakan dokumen yang mengatur aturan untuk distribusi dan juga penggunaan produk. Nah, jadi ada banyak teman-teman ya jenis license yang menentukan cara kita menggunakan materi. Nah, jenis lisensi harus mengizinkan penggunaan gambar secara gratis untuk tujuan non komersial. Nah, jadi kita harus pastikan dulu teman-teman ya, untuk di sini tujuan kita adalah non komersial. Udah benar kita karena di sini pengen belajar, dan juga kita pastikan yang kita gunakan tuh memang sudah diizinkan gitu lah, Pak. Bahasa itu di sana tuh di lisensi memang secara publik. Nah, di sini kalau contoh-contoh misalkan di Google teman-teman ya, ada tulisan nanti ini, Wikimedia Commons. Contohnya salah satunya adalah ketika gambar tersebut tuh mungkin ada license-nya. Ya, ada lisensi yang disebut Creative Commons. Nah, teman-teman bisa juga baca di sini ya, di hak cipta. Ini cukup panjang di sini ya, bisa misalnya mau baca, mau yang teman-teman yang penasaran gitu, kenapa sih Kak, kok nggak boleh gitu copyright? Nah, ini bisa baca di sini nih. Ya mungkin kurang lebih ya, karena ya itu memang hasil punya orang lain gitu teman-teman ya. Jadi bukan punya kita sendiri gitu. Makanya kita perlu either kita mungkin mau bayar. Paling kalau misalnya mau bisa itu dibayar teman-teman ya. Misalnya mau dipakai buat komersil, kita harus bayar. Yes. Nah, perencanaan proyek itu sendiri, nah kita sudah membahas masalah organisasi utama yang terkait dengan persiapan kerja. Nah, saatnya kita mulai perencanaannya. Sip, kita let's go ke perencanaan atau planning. Nah, jadi perencanaan merupakan tahap kunci dari setiap proyek ya, teman-teman ya. Di sini perencanaan yang kompeten memungkinkan kita untuk melakukan tugas apapun seefisien mungkin, dan kira-kira ada alat rencana apa aja sih yang perlu kita ketahui. Nah, di sini ntar kita ada mind map, teman-teman ya. Seperti biasa kita udah pernah buat mind map juga. Harusnya teman-teman udah familiar ya cara buat di mind map seperti apa, dan juga kita punya list ya, list daftar periksa. Nah, mind map itu sendiri ya kurang lebih ya cara kita menemukan ide kita cabang-cabangin biar nanti kita tahu nih kalau kita breakdown tuh apa aja sih isinya. Di sini kita akan visualisasikan ide kita pecah menjadi beberapa bagian dan juga merencanakan pekerjaan. Contohnya di sini ada permainan labirin, isinya ada presentasi, macam-macam, terus juga fungsionalitas, isinya macam-macam. Jadi kita bisa breakdown di bagian main-main. Nah, nanti untuk komponen proyek sendiri, teman-teman ya, ada seperti ini. Kita akan membuat peta pikiran ya. Di sini proyek ini akan terdiri dari komponen apa aja, kira-kira ada banyak ya. Di sini ada, pertama ada karakter kita, terus juga ada elemen-elemen tertentu, kayak ada tembok, ada musuh, ada juga Pac-Man-nya ya di sini. Nah, itu ada peluru juga. Dan kita harus dapetin Pac-Man kalau misalnya kita mau menang. Nah, so di presentasi nanti di sini ada apa aja, teman-teman ya. Di sini ada jendela permainan yang tadi, terus juga ada latar belakang scene. Ada juga fungsionalitas di sini kita bisa menggunakan utama game ya di sini ya. Selain itu ada apa lagi sih di layar? Nah, pertama ada apa aja? Kita punya wall, teman-teman ya. Ada wall di sini, ada 2 wall ya, ada yang horizontal dan juga ada yang vertikal di sini. Ini horizontal satu, vertikal satu. Karakternya ada 1, 2, 3 karakternya. Terus ada juga ya bahasa ini ya tambahan ya, mungkin 4 lah, 4 tapi ya bukan karakter murni. Ini hitungannya ya salah satu
upaya atau tindakan yang bisa kita lakukan dengan sprite kita sendiri nih. Jadi kita menggunakan ini musuh kita, dan ini adalah hal yang harus kita capai biar kita menang ya. Kalau kita kena ini ya udah kita kalah. Gitu. Oke, next lagi. Nah, jadi di sini kalau misalnya teman-teman lihat tadi ya, di sini di sprite tadi kita punya dinding, tentunya ada yang horizontal dan juga vertikal, ada juga pemainnya, ada musuh, ada sprite terakhir dan juga ada peluru ya. Nah, kira-kira fungsi apa sih yang harus ada di game ya selain loop ya? Tentunya harus ada loop karena kalau nggak ada loop nanti game nggak berjalan. Oke, next. Nah, di sini teman-teman ya. Itu di sini kita ada gerakan. Nanti kita di sini akan coba buat menggerakkan pemain kita, teman-teman. Jadi nggak cuman mungkin ke kiri ke kanan gitu ya. Mungkin atau enggak kita gerakin pakai apa enggak, tapi kita harus gerakin secara bebas. Bisa ke atas, kiri, kanan, bawah. Dan juga musuhnya di sini akan secara otomatis bergerak. Dan ada juga di sini tabrakan. Jadi maksud tabrakan adalah apa? Maksudnya adalah ketika kita menabrak sesuatu itu harus ada reaksi, teman-teman ya. Mungkin di hari ini kita tidak akan membuat seperti itu dulu ya untuk tabrakan ya. Cuma nanti kita akan buat gambar besar dulu aja. Jadi ntar kalau misalnya nabrak dinding misalkan jadi kalah, nabrak musuh kalah. Kalau kita nabrak si Pac-Man tadi menang, nah itu nanti ada kriterianya lagi menggunakan conditioning. Nanti pertama-tama kita juga akan buat mind map dulu teman-teman ya. Nanti kita pecah lagi di sini mind map apa aja yang perlu kita buat. Utama adalah peta proyek mencerminkan objek dan juga tindakan utama dan juga yang nyaman bagi kita. Nah, di sini ntar untuk peta pikiran sendiri atau mind map itu bisa dibuat dengan berbagai cara, teman-teman ya. Mungkin di sini salah satunya yang paling gampang, ya kita buat dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan mind map yang udah ada di Algo ya. Kita sempat buat di ini gak ya teman-teman ya? Aku lupa. Di Myro kalau nggak salah. Pernah sempat buat gak ya? Udah sempat buat belum teman-teman buat mind map di Myro? Belum ya? Belum, Masih di Kak. Oh, belum pernah ya? Belum ya. Oke, nanti mungkin next start kalau ada kesempatan, hari ntar kita pelajarin juga sih cara buat mind map di Myro karena memang Myro tuh bisa bahasa itu lebih industrial lah, teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman kerja gitu ya, misalkan berhubungan dengan mungkin kebanyakan kalau nggak engineering tuh IT, teman-teman ya, itu pasti menggunakan mind map ya. Nah, itu salah satunya dengan menggunakan Myro biasanya. Nah, peta proyek itu membantu untuk kita mendapatkan pemahaman umum tentang proyeknya seperti apa. Kira-kira tahapan proyek apa sih yang sudah kita ketahui dan apa sih untuk gimana cara kita melakukannya. Nah, jadi di sini tadi yang udah kita buat, kita punya jendela, punya latar belakang scene, punya sprite-nya ada berapa nih? Ada 5 ya, dinding, pemain, musuh, sprite terakhir, dan juga peluru. Ada juga fungsionalitas yang bisa kita lakukan, ada gerakan-gerakan dari kita, pemain, gerakan musuh, serta ada juga kemungkinan buat tabrakan ya. Kalau misalnya itu terjadi tabrakan, itu apa yang terjadi sih kalau misalkan di sini. Nah, di sini implementasi elemen-elemen ini dalam proyek sangat mirip dengan tugas dari pelajaran sebelumnya tadi. Nah, so, nanti kita akan buat seperti ini. Pertama, yang paling penting adalah hubungkan modul Pygame, teman-teman ya. Jadi, Pygame kita hubungkan. Di sini kita buat jendela di ukuran 700-500. Kita buat window namanya jendela tentunya. Di window ya, kita set window-nya. Kita set run sama dengan true. While run, kita akan kasih delay 50 milisecond. Dan di sini kita buat loop ya. For loop. Untuk setiap acara dan setiap acara. Nah, jika acaranya ada atau eventnya adalah quit, jadi maksudnya kita klik close, maka runnya menjadi false ya, maksudnya adalah game berhenti. Lalu jangan lupa kita refresh layarnya biar game berjalan. Nah, kalau dilihat kurang lebih seperti ini teman-teman ya, gambaran dari awal. From Pygame import Asterix, berarti kita importkan semua yang ada di Pygame. Kita set juga window-nya display set mode 700-500. Terus juga kita set caption-nya di sini permainan pertama saya, run sama dengan true. While run, di sini kita akan time the delay selama 50 for in event.get. Lalu juga kita set quit di sini ketika kita klik close dan juga kita set run sama dengan false ya, dan juga display.update untuk mendisplaykan atau memunculkan tampilan. Nah, di sini ada objek game juga teman-teman ya, atau ada dinding di sini. Nah, objek permainan utama yang dibuat sebagai contoh di kelas program ya. Untuk dinding sendiri atau wall, kita akan membuat kelas namanya game sprite sendiri di sini, yaitu kelas anak dari sprite.sprite bawaan. Jadi ntar yang paling utama itu, yang paling bahasa itu parent gitu atau grandparent, itu adalah si sprite.sprite teman-teman ya. Itu dari import library. Yang ini memungkinkan kita untuk membuat instance di dinding. Nah, let's go kita buat dinding ya, diatur dengan game kita. Jadi pertama-tama teman-teman nanti kita buat seperti ini. Kita set di sini game sprite itu apa aja. Pertama kita set kelas induk tadi ya, sprite.sprite. Kita set dev init, set picture di sini w, h, x, y di sini yaitu adalah parameter yang digunakan. Kita panggil juga konstruktornya sebagai superclass. Kita buat objek scene dan juga kita set rectangle di sini ya. Set rectangle sama dengan set image. Dia rectangle ya untuk kita memanggil panjang yang berisi gambar yang berisi panjang. Kita rectangle.x, x, jadi kita equalkan ke x, dan juga y equal to y ya. Jadi maksudnya adalah kita simpan nilai tersebut dengan sama dengan y. Dan ada juga function reset di sini ya, untuk kita mendapatkan gambar pada layar di titik x, y tadi. Dan juga ada objek game yang akan kita buat dengan game sprite. Di sini ada metode teman-teman ya, untuk kita mendapatkan objek di layar. Karena kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita set picture,
W, H, X, Y, terus kita set super ya, super class, super init, kita panggil constructor-nya. Subload image, buat kita loading picture di sini dengan lebar dan juga tinggi tertentu yang kita set. Lalu juga set image get rectangle ya buat dapetin persegi panjangnya, X-nya berapa, Y-nya berapa. Terus kita set juga di bagian sini. Game sprite kita panggil, kelasnya namanya game sprite. Kita set nama gambarnya adalah world.png dengan lebar 80, tingginya 180, X-nya di 200 dan juga Y-nya di 250. Nah, di sini untuk karakter utama ya, karena karakter utama dan temboknya dibuat menggunakan gambar, kita perlu bisa menggunakan satu kelas untuk mereka ya. Di sini kita punya objek untuk karakter utama yang akan kita buat dengan instance di kelas GameSprite itu sendiri. Dan untuk menyederhanakan pengembangan di tahapan pertama tadi. Jadi kita set sini GameSprite, hero.png, 80, 85, 400 di sini cara kita membuat GameSprite itu sendiri. Nah, so kita telah meninjau teman-teman ya langkah-langkah untuk mengembangkan spesifik. Nah, apa lagi sih yang perlu kita rencanakan langkah-langkah seperti itu secara bisa kira-kira harus gak sih kita pisah caranya ini atau kita langsung aja lakuin dalam satu kejadian. Nah, yang jawabannya adalah kita harus pisah teman-teman ya. Karena memang kalau misalnya kita buat di dalam satu kesatuan tentu akan mempersulit kita teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya ada maintenance gitu segala macam itu kurang efisien. Makanya lebih bagusnya itu kita pisah-pisah teman-teman ya gambaran yang jelas karena dengan adanya modul juga gitu kita bisa-bisa nanti ketika misalnya ada kendala di suatu modul nah kita udah tahu nih oh cuma modul A yang bermasalah jadi nggak keseluruhan program apalagi kalau teman-teman bisa lagi kerja bareng-bareng nih pasti kan kalau kita bisa-bisa jadi lebih cepat gitu ya efisien. So untuk data periksa proyek teman-teman di sini ada list tugas ya yang kita perlukan untuk mencapai tujuannya ada checklistnya di sini tujuannya apa aja itu kita akan program game maze terus juga checklist di sini kita set list tugasnya apa aja pilih teman-teman pilih topik proyeknya apa temukan materi grafis untuk proyek tersebut program jendela permainan utama nah ntar teman-teman nanti di sini masukin checklistnya ya macam-macam ya misalkan apa aja yang mau dibuat di gamenya di sini kita akan ngisi daftar ya periksa satu tugas ntar namanya bebas teman-teman namanya mau nama gamenya apa aku bebasin aku nanti cuma ngasih beberapa materi aja kayak contoh kita ntar dari 5 sprite nah, nanti aku kasih gambaran tadi ya ada sprite apa aja sih tadi yang disebutin sama aku oh ada sprite musuh sprite kita sprite apa segala macam nah teman-teman nanti tentuin sendiri gitu ya apa misalkan namanya nama kitanya siapa nama musuhnya apa ntar cara nge-breakdownnya gimana ntar kita akan menggunakan chat GPT ya teman-teman semua ya jadi ntar teman-teman bisa buat langsung aja itunya gimana ya lalu di sini perencanaan selesai nah kita dapat melanjutkan ke tahap pengembangan teman-teman ya sip kita mungkin start dulu ya ke permainan labirin dulu di sini teman-teman semua mungkin sebelum kita start ke sana teman-teman boleh share screen dulu kita kerjakan bagian mind map dulu ya mind map ada di tugas teman-teman ya ada di platform let's go boleh di share screen teman-teman semua yuk kita kerjakan dulu. Kak, bukanya di Visual Studio. Yes, tapi sekarang kita kerjakan yang di platform dulu, Afifah. Oh, berarti di websitenya. Yes, betul. Kita kerjakan di webnya dulu. Jadi ntar kita buat main webnya dulu. Nah, di bagian 2. Nah, di sini kita ada apa aja, teman-teman ya. Aku kasih clue di sini ya. Mungkin kita pertama, ini aku sambil buat juga deh. Teman-teman boleh lihat juga, biar aku sambil ngejelasin juga. Pertama-tama, kita di sini ada si permainan labirin itu sendiri ya, yaitu si Maze Game. Sebentar, wait. Ya, ini dia. Oke, nah kita buat bareng-bareng teman-teman ya. Jadi apa aja sih yang perlu disiapkan di sini, yang perlu kita buat, apa aja sih kira-kira gambarannya? Pertama kita punya game ya. Itu tadi kita punya Maze Game ya. Maze Game di sini. Maze Game terus ada cabangnya apa aja sih di Maze Game? Apa aja kira-kira menjadi percabangan di Maze Game tadi? Nah, banyak, ada macam-macam ya. Pertama ada desainnya, mungkin Maze Game-nya boleh dikasih nama sendiri. Misalkan Maze Game Pac-Man, misalkan nama gameku ya. Pac-Man, contoh. Pac-Man. Nah, di sini kita bisa kita punya desain, terus juga di sini kita punya apa lagi? Punya functionality, teman-teman. Functionality. Jadi fungsionalitas ya. Jadi kita punya dua, ada desain buat kita bikin desainnya dan juga ada fungsionalitas. Nah, di sini ntar desainnya ada apa aja? Kita ada macam-macam ya. Kita punya game window, teman-teman di sini. Itu adalah terkait gamenya tadi ya. Buat set window-nya seperti apa, lebarnya seperti apa, luasnya seperti apa. Terus juga ada background image ya. Mau pakai background image apa? Misalkan mau pakai warna aja boleh gak, Kak? Boleh juga. Ada juga mungkin nanti musical effects ya. Tapi mungkin di hari ini kita tidak akan nambah gitu. Jadi kita buat dulu aja ini gambarannya. Jadi ntar secara desain teman-teman secara gambaran nanti kita buat seperti ini untuk desainnya sendiri.
Nah, lalu juga di bagian desain itu ada juga namanya sprite, teman-teman ya. Sprite itu adalah si karakternya sendiri. Sprite kita pecah nih, lagi ada apa aja. Pertama, kita punya tadi player ya. Si Pac-Man kita player, terus juga kita punya enemy tentunya. Enemy, dan juga mungkin si Pac-Man ya sebagai treasury. Si Pac-Man. Pac-Man yang akan kita tangkap ya, yaitu sebagai buat kita menang. Ada juga satu lagi adalah siapa? Si wall. Itu ada dua ya berarti ya, horizontal and vertical wall. Jadi kita punya wall yang vertikal dan juga horizontal, teman-teman ya. Oke. Jadi bagian desainnya, jadi ntar kurang lebih desainnya akan seperti ini. Secara fungsionalitas kita bisa ngapain aja. Pertama kita bisa set frame rate ya. Cuma normalnya mungkin di sekitar ya 60 lah, atau mungkin di 30 gitu ya. Itu merupakan ya frame rate normal, kita bisa set juga. Lalu juga ada movement atau perpindahan. Movement of sprites, yaitu si karakter kita teman-teman ya. Karakter kita tuh bisa berpindah seperti apa aja. Kita bisa menggunakan apa? Player keys ya. Buat si player kita menggunakan keys ya. Ada up, left, down. Nah, mungkin bisa dicabangin lagi juga, cuman kayak terlalu panjang kalau itu. Nah, terus apalagi di sini kita punya apa lagi? Ini aku jabarin aja deh, nggak apa-apa. Kita punya up, punya down, tentunya punya right, punya left ya. Menggunakan arrow key, teman-teman ya. Oke, ini kayaknya terlalu besar. Nah, di sini. Nah, player key sudah. Satu lagi sih enemy, teman-teman ya. Kalau enemy apa? Enemy itu dia akan secara otomatis ya gerak-geraknya ya. Automatic. Nah, ini movement sprite saya udah jadi. Nah, sekarang kita tinggal buatin apa? Di sini satu lagi adalah collision atau tabrakan. Nah, tabrakan itu nanti juga teman-teman ya. Jadi hari ini kita tidak akan buat tabrakan. Cuman kita buatin dulu aja main mapnya. Collision of sprites. Jadi maksudnya tabrakan dari sprite-nya apa aja, ketika apa aja sih kombinasinya. Pertama, player dengan wall ya. Player and wall. Berarti kita bisa apa? Lose di sini karena kita nabrak tembok. Apalagi player dengan enemy kalah juga. Ini kita lose juga. Nah, baru lagi misalkan satu lagi adalah menang, yaitu ketika kita nabrak si Pac-Man kalau di sini ya. Player and Pac-Man. Baru kita menang. Nah, ini dia yang kita akan coba buat teman-teman ya. Nah, jangan lupa di-save juga. Boleh diikutin teman-teman ya cara pembuatannya. Cara pembuatan desain main map itu sendiri. Jadi di sini kita punya desain, tentunya ya desain buat gambarannya seperti apa dan juga functionality buat pergerakan dari si main map-nya, teman-teman ya. Gimana cara kita gerak ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Nah, itu kita akan discuss dan juga bahas di bagian sini. Coba aku cek satu-satu udah gimana nih. Rasya. Oke, oh Rasya dikit lagi nih, cepet banget Rasya. Oke. Oh, oke ada Gusti juga. Yuk, Gusti bisa diikutin Gusti. Dharma, oke. Chen. Oke, udah ada Chen juga. Oke. Wah, Chen cepet juga nih. Afifah. Nah, ya bisa dilanjutin ya. Ntar abis ini kita ada list checklist, teman-teman. List checklistnya nanti kita bisa tambahin apa aja ya. Ya macam-macam ya. Sama kalau misalnya kita mau breakdown paling kecil, teman-teman, maksudnya kalau kita nggak breakdown dengan terlalu jauh, kita bisa bagi-bagi jadi beberapa functionality ideation ya. Misalkan di sini cara membuatnya itu apa aja? Oh, kita bisa ke ideation dulu, Kak. Ya. Ideation, juga planning, prototype, dan juga perbaikan, dan juga pengujian. Itu merupakan fasenya, teman-teman ya. Untuk tahapan proyek ya. Nah, kita bisa juga jadikan itu checklist. Misalkan di bagian ideation, kita coba buat idenya. Isinya tuh apa aja sih di ide? Oh, cara kita buatin sprite segala macam seperti apa. Lalu ke tahap testing, apa aja yang testing? Oh, kita mau tes functionality-nya segala macam. Itu bisa di bagian situ tadi. Kayak player. Ya, kalau sudah, teman-teman boleh di next ya. Gue di next nomor 2. Dan nomor 2 tuh checklistnya apa aja sih? Mungkin kalau gambaran singkatnya aku buat apa aja. Pertama, kita punya ide produk, teman-teman ya. Jadi bisa sebutin ide produk, yaitu terkait idenya sendiri ya. Ide kita tuh seperti apa, dan itu boleh sambil di checklist juga, karena kita udah pikir nih ide kita, yaitu kita buat main scheme. Terus juga perencanaan, planning. Planning apa? Development. Jadi kita punya macam-macam, Bisa teman-teman. nggak, saya belum belum selesai yang nomor satu.
Oh iya, nggak apa-apa. Nih belum juga kok. Dia baru masih di share screen. Tenang aja. Gusti, apa? Gusti ya? Nah, udah belum. Oke, kalau yang sudah boleh di next ke nomor 2, teman-teman ya. Kita langsung buatin checklist. Ini checklist mungkin aku tulis saja. Pertama ada apa aja, teman-teman? Pertama kita ada ideation di sini ya. Ideation of projects. Nah, projectnya apa? Di sini kita buat, aku kan tadi buatnya namanya ini ya, maze game. Maze game, Pac-Man. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah kita tahap planning, teman-teman, atau bahasa itu perencanaan. Di sini kita merencanakan apa sih yang mau kita buat, gitu ya. Planning. Yang ketiga apa? Development, development, prototype gitu ya. Mengembangkan prototype. Satu produk. Jadi prototype itu bahasa itu gambarannya dulu kayak gimana sih produknya. Lalu juga empat adalah kita bisa masuk ke enhancement or improvement. Jadi di sini bisa masuk ke perbaikan, teman-teman ya. Improvement, enhancement or improvement, dan juga kelima kita masuk ke testing skenario ya. Jadi kita tes kira-kira game-nya udah bener atau enggak, baru kita presentasi ya. Presentation, misalkan to stakeholders, misalkan gitu ya. Stakeholders atau bahasa itu pemegang kepentingan. And audience. Nah, itu dia. Yang sudah nomor 2 bisa diikutin itu aja. Nah, mungkin kalau mau dibuat yang tambahan yang lain, mau dibuat lebih bagus lagi, boleh ya. Nah, sekarang kalau barusan kita buat, kita udah sampai mana sih, teman-teman? Kita udah sampai ideation tentunya. Yang pertama, itu udah dibuat, dan juga ntar boleh diklik checklist, teman-teman ya. Terus juga kita udah masuk ke dalam planning. Planning itu yang merencanakan gamenya seperti apa. Nah, ntar untuk tahap 3, nah itu yang abis ini kita kerjain, teman-teman. Kita abis ini akan ngoding buat gamenya, dan juga bisa melakukan development ya. Ngomong-ngomong teman-teman, gimana nih? Ada yang bisa on cam gak nih teman-teman? Aku lihat nih banyaknya mati kameranya nih. Ini bisa on cam, boleh tolong on cam ya teman-teman semua. Oke, thank you Dharma. Gusti gimana Gusti? Dan juga Chen, Rasya apakah bisa on cam? Maaf Kak, aku belum bisa on cam dulu. Oke, oke. Oke, nggak apa-apa Chen. Thank you. Tiga, empat. Nah, ya udah apa aja teman-teman ya. Kita bisa checklist ya. Sambil checklist, ideation kita udah. Gue di checklist teman-teman sambil diklik kotaknya juga tuh di sebelah kiri ada kotak kecil. Kita bisa klik, berarti ntar dia kecoret ya. Maksudnya adalah kita kayak ngelis nih. Ya ini gampangnya tuh kayak kita habis beli sesuatu aja teman-teman ya. Misalkan ditugasin sama ibu kita beli beli sayur gitu kan ya. Udah checklist checklistin aja berarti yang udah. Ya, itu udah apa aja? Ideation dan juga udah planning teman-teman. Nanti bagi yang sudah boleh di next teman-teman ya bisa berikan senyumannya dan juga isi beberapa polling. Testing skenario maksudnya adalah kita melakukan skenario pengujian. Mau dicabangin ada lagi gak? Ada ya. Testing tuh ada Permisi yang Kak, itu yang nomor 2 ideation of project apa Kak ya? projectnya di sini aku namanya adalah Maze Game Pac-Man karena nama projectnya adalah punya aku itu ya Maze Game Pac-Man. Punyanya Gusti boleh dikasih nama juga misalkan mau apa namanya game labirin misalkan boleh apa aja bebas. Di sini kan salah satu game yang akan kita buat namanya si Maze Game tadi kan. Gimana aku kasih namanya Maze Game Pac-Man. Oke, sip yang sudah boleh di next terus ya. Nanti kita lanjut ke tahap coding. Nah, coba aku cek dulu udah semua belum. Oke, Chen kalau sudah boleh di checklist dan juga lanjut ke itu Chen ya yang senyuman-senyuman dan juga 345-nya bisa diisikan. Oke, Viva masih di sini. Oke, testing skenario. Ya, teman-teman yang bagi yang sudah boleh langsung ke VS Code aja. Jadi di sini kita akan coba buat ngoding, teman-teman ya. Kita ngoding kerjakan tugas kita. Sini kemarin aman semua kan ya? Apa namanya? Buat install Pygame lalu juga Python-nya atau ada yang kendala gak kemarin ya? Takutnya masih ada yang terkendala nih, teman-teman semua. Aman kan ya? Oke, kita lanjut langsung kerjain. Itu berarti yang ini ya, yes.
Kita masuk ke, jadi VSC itu nomor satu, teman-teman ya, Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan lakukan tahap development nih. Nanti kalau misalnya udah selesai, teman-teman bisa checklist juga bagian itu ya, biar lebih terarah ya. Oh, jadi tahu nih, oh, jadi maksudnya kalau misalkan checklist itu seperti ini, Kak. Kalau misalkan kita membuat apa sesuatu seperti ini, Kak. Nah, ini kebetulan aku udah jadi ya, cuman kita akan start dari awal lagi, teman-teman. It's okay. Nah, sambil aku jelasin juga gimana sih cara pembuatan si ini sendiri. Bentar ya, ini aku pindahkan dulu codinganku ke dalam Docs mungkin ya, biar kita bisa ngetik bareng-bareng. Oke, sip. Langsung aja, teman-teman. Ada yang sudah semua belum? Pastikan sudah semua dulu ya. Nanti kalau belum, nanti biar nggak ketinggalan. Oke, Dharma sudah. Oke, Nara, kalau sudah bisa buka VS Code, teman-teman ya. Buka VS Code-nya, dan juga diklik yang dua-dua tadi, dua-dua terus pilih nomor satu. Ntar dia langsung ngebuka soalnya, teman-teman. Oke, Gusti mana nih? Gusti masih di layar. Oh, masih belum selesai, Pac-Man-nya. Ya, mungkin yang masih belum yang tadi, ini aku share screen lagi aja. Aku fotoin ya, biar kita bisa lanjut dulu. Nah, ini dia. Aku kirim ke chat Zoom ya, teman-teman semua. Viva sudah buka. Oke, dimasukin dulu Viva kredensial ya. Ini Chen udah masuk ke VS Code belum ya, Chen? Aku lihat Chen masih di layar Chrome nih, Google Chrome. Coba dibuka VS Kak, Code-nya. Belum Kak. masuk VS Code-nya lewat link yang di grup WA itu atau gimana? Enggak, Atau tinggal buka VS Code aja, Gusti. Tinggal share screen, buka VS oh Code-nya. oke. Chen, gimana, Chen? Udah install VS Code belum, Chen? Belum Kak. Oh, masih Belum belum. tahu cara join ke VS Code-nya. Iya. Tapi udah diinstal belum? Nah, belum juga sih Kak. Oh, Oh belum gitu. Sebentar juga. Kak. Aku coba dulu. Ya, Sebentar. coba. Kalau misalkan masih belum, bisa dicek di ini ya. Di aku waktu itu sempat share beberapa minggu yang lalu. Di kalau nggak salah di grup yang semuanya, bukan yang student yang satu lagi. Ya, ntar Chan bisa download dulu, ntar mungkin ya sambil ini Chan bisa ikutin dulu aja ya. Kan soalnya udah ada di ini juga. Ini Chan, oh ini aktif. Oke, bisa udah ketemu belum Chan? Kalau belum ketemu biar aku share ulang nih di grup. Aman Kak, aman. Udah ketemu? Oke, kalau udah ketemu tinggal di-downloadin aja ya tiga hal itu Chan ya. Nah, sambil download mungkin bisa nyimak dulu aja. Tenang nih udah aku share juga ke VS Code, mungkin nanti Chan bisa ikutin juga Chan ya dari sana. Sip, teman-teman nih udah masuk semua ya, teman-teman ya, ke dalam VS Code-nya. Kita langsung aja teman-teman ya buat masuk ke sini. Kita di sini nggak akan lama buat VS Code-nya. Nanti kita akan break dulu, baru ntar kita habis presentasi selesai, kita akan lanjutin lagi, teman-teman. Langsung aja ya, aku share screen dulu. Biarin dot. Oke, jadi seperti ini ya. Mana aku cek dulu, udah muncul. Oke, udah muncul ya. Nah, di sini sini hari pertama kita akan buat seperti ini, teman-teman ya. Jadi kita buat ada background-nya dulu dan juga kita buat ada wall-nya dulu ya. Tapi di sini kita nggak akan buatin macam-macam seperti ini nih. Apa namanya? Dia itu bisa nabrak segala macam. Jadi kita akan set judul, loop game utama, game sprite, dinding, kelas pemain, sprite dan juga macam-macamnya. Nah, di sini kebetulan aku sudah install download beberapa gambar, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa juga download gambarnya ini dari link ini ya. Sebentar, aku share. Nah, ini dia linknya aku kirim di chat Zoom, teman-teman. Teman-teman bisa ikutin aja file yang dibutuhin tuh kira-kira semuanya sebenarnya dibutuhin. Jadi mungkin bisa diinstal semua zip-nya dan dimasukin langsung aja ke Workspace. Ada yang masih ingat nggak? Ada yang kelupaan nggak kira-kira cara masukin ya, teman-teman? Di download dulu itu kan nanti zip, zip-nya teman-teman ekstrak dulu, nanti baru dimasukin. Paham nggak kira-kira teman-teman semua? Nggak paham biar aku coba contohkan nih caranya gimana. Misalkan nih aku buat ini baru ya.
11 Saturday 19 PM. File 602. Nah, pertama-tama teman-teman, ini aku share ulang berarti ya, biar teman-teman bisa nyimak dari awal. Screen one. Oke. Nah, di sini berada share screen. Oke, share screenku ini kan teman-teman ya. Sekarang lagi apa nih? Lagi web Chrome bukan? Bener ya lagi Chrome ya? Iya, Kak. Oke, sip. Tadi lagi Chrome, kita buka yang tadi ya yang barusan aku kirim teman-teman linknya. Nah, kita langsung download aja, teman-teman. Kita klik apa? Klik aja download di bagian sini. Bisa download nih, jadi kalau misalnya download, ntar langsung semua resource digunakan, teman-teman ya. Saran dari aku sih mendingan download langsung aja, biar nanti nggak usah download-download lagi. Kita tunggu, dia lagi zip, teman-teman. Tunggu aja, ya nggak lama sih. Cuman yang mau dibutuhin sih di sini kita cuma butuh 3 buat di sini buat lesson sekarang. Nah, udah diinstal, udah one file zip, udah kita langsung download dulu aja. Nah, ini aku masukin ke dokumen yang tadi ya. Aku mau masukin ke bagian si 19. Oh, ini dia. Nah, ini dia. Aku taruh sini. Sip, kalau udah, teman-teman, jangan lupa kita ekstrak ya. Ekstrak dulu file ya. Ekstrak all. Oke, udah terekstrak di sini. Nah, ini udah kondisi seperti ini ya. Ini udah seperti ini. Nah, ini untuk di VS Code-ku nih contoh aku hapusin dulu aja ya. Tadi kan yang nggak ada tuh. Hero, ini, sorry. Hero, ini aku hapusin dulu aja. Yes, waktu recycle. Nah, nanti kalau dari sini, cara gampangnya biar kita nggak usah ke alamat dia, kita tinggal kebuka lagi aja, teman. Alamatnya nih, seperti ini. Kita kecilin. Dari sini ada juga sebenarnya solusinya ya. Cuman kan kita pengen belajar dulu nih, kita ketikin. Nah, ini biar gak ganggu. Nah, ini kita langsung pindahin aja, teman-teman ya. Mungkin si lesson satunya nggak usah nih. Ini kita tarik aja langsung. Tadi yang paling dibutuhin kan tadi hero tentunya. Hero, main platform. Nah, ini platform 2. Langsung tarik, kita geser ke sini. Lepas. Langsung masuk ya, teman-teman ya. Apalagi misalkan yang belum. Oh, ini aku yang belum. Si goal, game over. Ini sambil tekan kontrol nih. Tekan kontrol, jadi dia bakal hold. Nah, ini dia. Udah masuk semua. Yuk, bisa dilakuin teman-teman semua. Saya install dulu si yang barusan aku ini. Terus dimasukin aja ke dalam situ. Bisa, teman-teman semua. Kemarin tuh kalau misalnya teman-teman ikutin lesson kemarin harusnya paham ya cara masukinnya ya. Kan sudah ditutorkan. Aman, teman-teman? Bisa? Ada yang kesulitan nggak? Coba biar aku bisa coba bantu nih. Sana ada yang kesulitan. Aku lupa caranya. Oh, lupa. Udah download belum, Afifah? Di download dulu file Udah, yang aku kirim di chat Zoom. Oke, udah di ekstrak. udah. Udah, coba Afifah boleh share screen dong. Share screen full. Hmm. Nah, mungkin yang bingung boleh lihat Afifah ya, sambil aku tutorin. Oke, mana? Udah di-share? Buka buka ini Afifah, file Explorer. File Explorer dibuka. Yang di sebelah Opera tuh, yang ada di sebelah Opera kamu. File Explorer namanya. Nah, itu dia. Yes, dibesarin aja. Nah, terus di ekstrak udah. Nah, oke, diklik 2 kali foldernya Afifah itu. Di situ betul. Di situ aja. Kamu klik 2 kali tuh di folder file. Nama reference solution M6L2. Di itu Yang Afifah, yang di sebelah kanan, yang gede. Nah, itu dia. Klik 2 kali. yang gede. Oh, ini. Ya, itu dia. Klik 2 kali. Nah, ini kan udah ada. Nah, di sini langsung dimasukin aja semuanya. Sebenarnya lesson 1 dimasukin juga nggak apa-apa sih. Langsung kamu tarik aja. Di drag Afifah apa kayak, nah dikecilin dulu aja biar lebih gampang. Kecilin dikit. Nah, langsung diambil semua. Jadi kamu sambil buka. Cara gampangnya tuh, teman-teman kontrol A. Biar nggak satu-satu kontrol. Di situ klik dulu, satu. Klik sekali aja, terus kontrol A. Lepas dulu. Ya, dilepas dulu. Nah, ya kontrol A. Nah, baru tarik. Baru tarik. Ntar jadi semuanya langsung ketarik ke sana. Nah, terus tempel di bagian kirinya. Nah, di situ. Yes, lepas. Nah, lepas aja. Nah, coba di refresh udah masuk belum? Refresh tuh yang di
Oke, kayaknya Oh, Afifah kayaknya masukinnya salah nih, bukan ke bagian bawahnya. Coba ulangin lagi Afifah. Caranya kayak tadi, sama kamu buka lagi foldernya. Tapi ditaruhnya di bawah labirin.py. Jadi kan tadi kamu kayak taruhnya di atasnya deh. Ditarik semua, langsung tarik semua aja. iya. Nah, ditaruh di bawah. Nah, situ ya. Jangan di atas, di bawah, di bawahnya, di bawah, di bawah. Nah, di situ yes, pas. Coba muncul ya. Hmm. Coba di refresh. Afifah tuh ada tombol refresh tuh yang di atas. Tuh yang ada tombol muter tuh kelihatan nggak? Oh, Yang di sebelah tombol plus level workspace. oh ini. Nah, itu dia yes ya. Ya. Belum muncul ya. Oke, kalau belum muncul berarti kamu bisa klik kanan di labirin, bisa klik kanan di labirin.py, labirin.py. Kamu klik kanan di file labirin.py, labirin.py yang Oh di, ini. nah itu dia, ya. Reveal in file explorer, yang opsi ketiga, reveal in file explorer. Yes. Nah, sekarang pindahin dari gambar tadi ke sini, Pak. Ada tadi itu file explorer masih sama tuh, nggak usah dibuka yang tadi. Yang tadi tinggal kamu klik aja file explorer yang tadi. Nah, kan masih kebuka tuh. Oh Nah, ini. langsung tarik, pindahin ke situ. Tarik. Nah, oke. Sip. Good. Tinggal di refresh aja. Ntar dia udah muncul di situ. Atau nggak di close langsung aja. Harusnya udah muncul sekarang di VS Code-nya. Nah, udah Oh muncul udah. ya. Oke. Sip. Yang lainnya gimana? Bisa? Dharma bisa, Dharma? Bisa masukin ininya, apa namanya, gambar-gambarnya? Rasya? Oh, masih Gusti? belum ngerti. Oke, masih belum ngerti. Coba. Teman-teman boleh lihat share screen-ku lagi ya. Ini aku ulang lagi. Share screen-ku udah kelihatan belum, Dharma? Aman? Aku lagi liatin VS Code sekarang. Kalau aku buka File Explorer, kelihatan nggak, teman-teman? Aku buka File Explorer nih sekarang. Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, tadi jadi file kan pertama di-download dulu ya, teman-teman ya. Ini dia. Ini aku download nih. Caranya tuh klik ini, teman-teman klik yang V. Nah, klik V, ntar ada tulisan downloads. Langsung aja diklik download. Ntar dia file udah ke download, ntar jadi zip, teman-teman. Nah, ini file awalnya aku ulangin lagi. Dari file awal nih ya. Ntar bentukan file awal seperti ini. Kita perlu ekstrak dulu. Nah, kita klik kanan, teman-teman. Kita klik kanan. Terus kita pilih ini ya, ekstrak all. Ekstrak ke semuanya maksudnya. Terus langsung ekstrak aja. Udah terekstrak. Nah, terus tar kita bisa kayak gini nih. Kita klik yang udah ke ekstrak nih. Jadi udah nggak ada gambar ini lagi nih. Gambar apa sih? Zipper ya. Di sini. Klik lagi 2 kali. Nah, ini muncul ya. Semua yang kita butuhin. Nah, cara gampangnya sebenarnya ini contoh ya. Misalkan tadi kan teman-teman masih kosong. Ini aku hapus lagi semuanya. Aku buat jadi kosong lagi seperti teman-teman yang lain. Nah, udah ada di sini, teman-teman. Tadi udah kayak gini ya. Aku udah ekstrak, udah ketemu semuanya. Ini kita kecilin aja. Windowsnya kita kecilin. Terus kita kecilin lagi nih. Kecilin. Nah, biar bisa sebelahan-sebelahan ke sini. Terus caranya kita tinggal kita klik satu aja. Kliknya sekali aja ya, nggak usah 2 kali. Kita Ctrl A. Biar semuanya ketarik. Nah, kalau udah kita tinggal kita hold mouse kiri ya, tarik. Nah, lihat tuh ya, 9 kita lepas di sini. Nah, lihat tuh langsung masuk semuanya ke dalam sini. Gitu. Gimana? Bisa? Yuk, bisa dicontohin ya, Dharma. Rasya mungkin. Nah, oke, Rasya udah bisa. Good. Gusti gimana, Gusti? Bisa, Gusti? Eh, Aman Kak, udah saya copy semua ke VS Code. Oke, udah ya. Oke, let's go, Dharma. Coba mungkin biar aku bisa ngeliat, bisa di share screen-nya full aja ya, Dharma. Biar aku bisa ngeliat juga nih, Dharma udah sampai mana cara nge-copy-nya. Nah, itu dia, good. Yes, betul. Tadi mana tuh? Udah langsung di ini aja, reference solution. Yes. Nah, 2 kali. Nah, ini langsung kontrol A aja. Nah, tarik aja. Sebenarnya gini juga bisa. Tanpa dikecil, kamu tarik aja. Tarik langsung semuanya, Dharma. Di hold, mouse kirinya. Kalau pakai mouse, kontrol A dulu, kontrol A. Kontrol A. Nah, langsung tarik pakai mouse mouse apa mouse kiri ya berarti ya. Nah, langsung nah gitu ke PS Code tuh yang ada gambar sana. Taruh di nah di situ. Yes, good. Oke, mantap. Jadi itu cara ini nggak berguna buat ini doang teman-teman ya. Jadi bisa juga ntar kalau misalnya mau copy tugas juga bisa kayak gini. Jadi lebih cepat gitu ya. Jadi tinggal tarik, lepas gitu. Atau nggak ke WA juga sama biar lebih cepat.
Sip, udah pada di sini semua. Nah, ini kita waktunya sebenarnya tinggal 6 menit lagi ya buat kita istirahat. Cuman nggak apa-apa, di sini aku jelasin dulu aja. Pertama-tama teman-teman, pastinya yang perlu kita import apa sih? Ya tentu ya si Pygame ya teman-teman ya. Yuk kita ketik bareng-bareng. From Pygame, import Asterix. Nah, ini yang paling utama banget teman-teman ya. Pasti kita menggunakan si Pygame ya. From Pygame, import Asterix. Artinya bintang berarti keseluruhan. Terus kita buat kelas teman-teman ya. Di sini kelas, kita buat namanya siapa? Game Sprite ya. Game Sprite. Kita panggil si Sprite dot Sprite teman-teman. Jadi S-nya yang pertama kecil, yang kedua besar. Cara manggil si superclass dari si Sprite tadi. Terus kita buat functionnya di sini, def init. Nah, ini biasanya kalau di VS Code tuh langsung ada suggestion teman-teman. Jadi enak nih, def underscore. Nah, udah ada tuh ya. Init tinggal di tab aja kalau udah ada. Tab. Nah, langsung jadi seperti ini biasanya. Karena ini lebih enak lagi nih. Udah jadi salah satu function, terus tinggal kita ganti-ganti aja ya. Tadi kan ini groupsnya kita ganti. Isinya apa aja di sini kita pengen isinya ada player image, yaitu gambar dari playernya. Terus juga ada siapa? Player X. Terus juga ada siapa? Ada player Y. Ada siapa lagi? Ada size X, ukuran si X, dan juga ada size Y. Bisa aku zoom out ini. Zoom out. Ya mungkin gini ya. Nah ini dia. Jadi udah seperti ini. Terus tadi yang super teman-teman kita ganti ya. Jadi kita tidak menggunakan super di sini. Kita menggunakan si sprite sprite.sprite.init ya di sini. Jadi kita menggunakan si ini ya. Si parent tadi. Ini kita copy aja. Sprite.sprite.init. Lalu di dalam grup saya kita ganti jadi self. Self seperti ini. Habis itu kita masukin lagi apa? Sekarang nggak buat gambar ya. Gambar dia di dalam. Kita panggil transform. Oke, dot scale. Apalagi kita panggil gambarnya, kita load image.load. Oke, terus juga di sini ada siapa? Ada player image-nya, gambarnya. Terus juga ada siapa lagi? Di sini ada player-playernya, teman-teman ya. Ada si player X. Di sini player image ada size X dan juga size Y. Udah, sampai sini dulu. Coba teman-teman bisa ikutin ya. Ini aku tanya lagi. Ini kekecilan ya. Oh ini nih. Nah, seperti ini, teman-teman. Tes X, nah enaknya di VS Code tuh udah langsung muncul ya, jadi kita nggak perlu ngetik sampai habis, teman-teman. Ntar kalau udah muncul langsung tap aja, tap gitu, jadi ntar lebih cepet. Beda kan kalau misalkan di platform kan kita nggak bisa ngetik seperti itu teman-teman ya. Nah punyanya Dharma seperti ada masalah tuh. Coba punya Dharma, mungkin pengetikan ada yang salah. Yang pertama game sprite, S-nya besar ya Dharma, game sprite S-nya besar, yang di baris 4. Yes, game spasi sprite, jadi kita menggunakan camel case ya di sini namanya. Game nggak ada spasi, habis itu game langsung sprite. Oke, nah terus di situ adalah yang gamesnya kamu ganti di baris 4, jadi sprite. Sprite kecil sprite, nggak pakai S. Jadi sprite S-nya kecil yang pertama, yang kedua sprite yang kedua nggak pakai S besar, nggak pakai S. Nah gitu aja, nggak pakai S. Nah sprite. Oke, good. Nah itu juga sama, jadi nggak pakai ini ya. Tadi panggilannya tulisannya sama. S-nya kecil, lalu S-nya besar. Oke, good. Udah jadi sampai situ punya Dharma. Sekarang punya Viva. Oke, Viva udah sampai satu image. Oke, good. Gusti, gimana nih Gusti? Belum kelihatan nih cara screen-nya Gusti. Ya, kalau udah habis ini, teman-teman, apalagi? Nah, ini mungkin kita sebelum istirahat ya. Tambahin beberapa lagi. Lagi di sini kita punya self dot rectangle ya. Buat kita simpen si rectangle itu sendiri. Itu kita panggil di self dot image. Nah, jadi cara biar lebih cepat, teman-teman, kalau udah ada suggestion-nya, langsung di tap aja.
tab gitu ya, rectangle. Nah, ini udah ada. Jangan lupa parenthesis. Juga kita set buat x-nya ya, self dot rectangle x sama dengan x di sini adalah si size x ya, si player x. Sorry. Player x. Nah, ini player y juga sama. Ini kita copy aja. Sekarang buat yang y ini kita ganti jadi y dan x-nya kita ganti jadi y juga. Jadi sampai sini ya, teman-teman ya. Tinggal satu function lagi yang perlu kita buat, yaitu namanya buat di sini functionnya kita buat namanya reset. Def reset. Isinya siapa? Tentunya ya self ya. Self. Jangan lupa habis function titik dua enter kita panggil window dot window dot play. Ini memang nanti nggak ada nih, karena kita masih belum bikin variabel ya teman-teman ya. Maka ntar dia seperti ini gambarannya. Self dot image image. Nah ini udah ada ya, karena kita udah define self dot image di sini. Kayak udah muncul suggestionnya. Terus apalagi di sini ada kita kurung sorry self dot rectangle x dot x dan ada juga self dot rectangle dot y. Nah ini dia di dalam si sini tadi ya. Oke, kira-kira Permisi gimana? Kak, Yes, share screen saya apa sudah kelihatan? share screen siapa? Dharma Gusti. Iya Kak, Oh punya Gusti. udah. Sip, Gusti udah oke. Nah pokoknya di sini kalau tulisannya satu berarti udah benar teman-teman nih. Di sini ada one problem yaitu di window ya. Nanti kita perbaiki di sini. Karena dia belum kita set variabelnya. Pastikan teman-teman hasilnya satu. Kalau nggak satu berarti ada kesalahan dan nanti aku coba cek. Nah ini punyanya Rasya ada dua. Coba lihat tuh. Kira-kira dua apa aja boleh dibuka Rasya ya. Ininya apa aja tuh kira-kira errornya. Nah itu dia kurang titik dua di baris 4. Yes, dah satu benar. Dharma gimana? Oke, masih ikutin. Sip, teman-teman kita sambil istirahat dulu teman-teman ya. Bagi yang mau istirahat boleh minum terlebih dahulu. Mungkin yang mau lanjutin bisa coba lanjutin ya. Cuma nanti bisa dilanjut lagi aja. Teman-teman kita istirahat dulu. Mungkin ya nggak lama ya. Sampai jam 8.45 aja. Teman-teman nanti kita mulai start lagi lesson kita. Sip, teman-teman selamat istirahat. Selamat minum.
Oke, teman-teman kita kembali lagi ya ke pembelajaran. Tadi teman-teman yang masih ada kendala, teman-teman bisa coba copy yang punya aku dulu aja ya. Nanti soalnya kita akan lanjutin lagi, teman-teman ya, buat codingannya. Yuk, teman-teman apakah sudah kembali? Boleh on cam lagi ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi. Materinya di sini tinggal dikit lagi, teman-teman. Oke, kita lanjut ke presentasi lagi ya, teman-teman semua ya. Di sini presentasi udah nggak banyak, teman-teman. Coba. Nah, ini dia. Sekarang kita akan menyempurnakan teman-teman yang barusan kita udah buat ya. Nah, menyempurnakan permainan seperti apa sih? Jadi kita di sini gimana caranya kita buatin game yang makin menarik? Apa sih yang perlu kita tambahkan ke dalam game terlebih dahulu? Nah, di sini kalau dilihat ya versi game saat ini tidak menyediakan interaksi dengan pengguna, pemain tidak bergerak ya. Mari kita coba perbaiki di sini. Dan di sini kita akan masuk ke dalam namanya gerakan sprite, teman-teman. Di sini kita pengen buat dia tuh bergerak secara bebas ya, bisa kanan, kiri, atas, bawah sesuai sama gerakan kita. Gimana sih caranya kita bisa buat seperti ini dengan ada kecepatan tersebut? Nah, so teman-teman, jadi untuk flow-nya sendiri, jadi pemain itu bergerak perlahan secara horizontal, tetapi dengan cepat bergerak secara vertikal. Nah, gimana sih cara kita bisa mengukur ini dalam program ya? Gimana caranya? Nah, di sini adalah dengan adanya kecepatan gerakan ya. Di mana kecepatan adalah parameter yang menentukan kecepatan di mana koordinat pemain itu berubah. Gimana sih kita bisa membedakan gerakan ke atas dari gerakan ke kanan? Koordinat mana yang kira-kira berubah pada kasus pertama dan gimana caranya dengan yang kedua? Nah, kalau teman-teman lihat ya di sini, kita di sini punya dua sumbu, teman-teman ya, sumbu X dan sumbu Y ya tentunya ya. Sumbu X kan yang ke kanan sama ke kiri, sumbu Y ke bawah sama ke atas. Nah, kalau dilihat teman-teman ya, kalau misalkan kita ke sumbu Y, maka kita bisa gerakannya ke atas ke bawah. Dan kalau X tadi kanan sama ke kiri ya, saya sama rumusan matematika. Nah, dalam kasus pertama, jadi di sini hanya koordinat sumbu Y yang berubah untuk pemain, teman-teman. Kecepatan pada sumbu X dalam hal ini adalah 0. Kecepatan dari sumbu Y berbeda dari 0. Jadi di sini kalau misalnya kita cuma lurus aja, kan ke kanan doang. Berarti ya udah Y-nya ya di posisi 0 aja gitu, karena dia nggak berubah. Sementara kalau misalnya kita cuma ke Y doang, ya bisa dibilang, ya Y-nya itu naik, tapi X-nya 0 aja. Gitu. Dalam kasus kedua, di sini hanya koordinat sumbu X yang berubah ya. Dan kecepatan sepanjang sumbu Y dalam hal ini adalah 0. Jadi kebalikannya kayak tadi. Nah, kalau ini teman-teman kira-kira nih pergerakannya gimana? Teman-teman, ada yang bisa ngasih tahu nggak? Di sini yang bergerak sumbu apa? Teman-teman, sumbu X atau sumbu Y? Ada yang mau Dua-duanya. berpendapat? Dua-duanya. Oke, very good ya, dua-duanya, teman-teman. Gampang kita tinggal tarik garis aja nih. Set. Nah, ini kan dia si apa namanya si Pac-Man-nya dia ke sana ya arahnya ya. Tarik garis ke situ, udah kita tinggal contohin aja. Misalkan di sini let's say di sini satu, teman-teman ya. Di sini satu. Misalkan nih aku buatin sumbu X juga di sini. Main sumbu X juga. Sini satu. Misalkan di sini Y-nya juga satu. It's, ya aku bisa dikit. Ini satu. So, misalkan sini dua. Oh, ternyata dia di sini juga dua. Nah, ntar ada titik perpotongan teman-teman ya. Misalkan di sini satu. Ternyata di sini dua. Ya udah, ntar berarti di sini titiknya berapa? Kalau di matematika berarti X, Y ya. X, Y dulu. Berarti berapa? Berarti X-nya satu, Y-nya satu. Misalkan di sini berarti, oh ini berarti 2,2. 2,2, sorry. Misalkan sini, dia pindah lagi nih. Di sini 3, let's say. 3, tarik. Sini juga 3, misalkan. Ya udah, berarti di sini 3,3. Jadi yang bergerak dua-duanya itu dua-dua sumbu, kedua sumbu teman-teman ya. Kedua sumbu bergerak di sini. Ini seperti rumus matematika aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat cara pergerakan itu seperti apa. Seperti ini kurang lebih. Itu, oke. Dipahami teman-teman? Ada yang kebingungan nggak? Aman ya? Makanya jadinya kalau misalnya kita kombinasikan si X sama Y, itu dia jadi gerakannya jadi menyerong. Kalau tadi kan kalau misalkan cuman, misalkan kalau X-nya kalau 5,0 kira-kira pergerakannya gimana teman-teman? Ada yang bisa nebak nggak? 5,0 bergeraknya kemana teman-teman kalau 5,0? Cuman ke kanan doang, tapi nggak ke atas. Yes, very good. Ke kanan doang, tapi nggak ke atas. Kalau misalkan eh 0, minus 2, nah berarti gimana tuh? Ke bawah doang. Ke bawah doang. Yes, karena ininya 0 ya. Oke, very good Dharma. Thank you. Mantap Dharma. Pengetahuan dan juga tadi Chan ya. Betul banget. Jadi itulah arah gerakannya yang akan kita coba buat ya, teman-teman semua. Sip, kita lanjut lagi.
Nah, dalam hal ini kedua koordinat pemain berubah kecepatan pada sumbu X dan sumbu Y berbeda dari 0 tadi ya. Nah, di sini kita akan coba, teman-teman, ada berapa banyak sih kira-kira parameter yang perlu ditambahkan ke kelas untuk mengimplementasikan gerakan pada kedua sumbu. Nah, so di kelas tempat bermain, kita akan kita set turunannya ya. Nah, di sini kita perlu menambahkan dua parameter, yaitu kecepatan pada sumbu X dan juga kecepatan pada sumbu Y. Nah, bisa nggak sih kita nambahin parameter ini ke kelas GameSprite dan juga mengapa? Jawabannya tidak di situ ya. Karena kenapa kita tidak bisa hanya menambahkan parameter ini ke kelas GameSprite? Karena dalam hal ini dinding juga kan memiliki parameter kecepatan. Jadi di sini ada juga kecepatan buat si dinding tadi ya. Dan untuk mengatur kode secara rasional, kita perlu membuat kelas baru namanya pemain. Jadi ntar pemain itu sendiri punya bahasa itu punya kelas tersendiri, teman-teman ya. Yang dimana dia akan memiliki properti yang sama dengan GameSprite, serta properti baru, tapi dia punya kelebihan tersendiri. Contoh misalkan dia tuh kita bisa atur kecepatannya, kita bisa gerakin dan segala macam. Sementara kalau dinding kan enggak kan. Nah, ntar kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini teman-teman kita tuh punya ini bisa bahasa itu kalau misalnya bahasa Indonesia nih ini ya nenek kakek gitu ya. Ini kakek nenek kakek ini orang tua ortu ini anak teman-teman ya. Anak kenapa kok gitu kak? Nah lihat karena turun terus. Pertama kakek punya properti dan metode. Terus kakek punya anak gitu ya. Anaknya punya properti dan metode sendiri nih. Cuman gara-gara dari si kakek makanya dikasih juga nih. Oh kamu juga punya nih properti dan metode dari aku gitu. Nah, terus si anak juga punya properti sama metode sendiri. Nah, tapi dia diwarisin lagi nih sama si bapaknya diwarisin, sama si kakeknya diwarisin. Jadi dua gitu ya. Nah, makanya di sini adalah kelas main dia memiliki tambahan ini, teman-teman, yang dua hal ini. Karena kalau game sprite yang asli dia cuma punya satu, dan kalau misalnya super class si game itu sendiri, yaitu dia bahasa itu kalau di bahasa game mungkin Lord kali ya, Lord gitu biasanya ya. Lord kalau di ML tuh. Jadi dia tuh yang paling tinggi lah kastanya gitu lah. Jadi ini mewariskan ke bawah ke bawah. Lanjut lagi, teman-teman. Nah, jadi kelas turunan itu dari kelas GameSprite sendiri, kita perlu membuat kelas penerus dari kelas GameSprite dan juga menambahkan properti baru ke dalamnya ya. Di sini kita akan coba tulis kelas bernama di papan tulis dengan menggunakan diagram bawah ini. Nah, set nama kelasnya apa, indikasi kelasnya apa, constructor kelasnya seperti apa, dan juga di sini parameternya seperti apa. Ntar di sini kita akan isi kekosongan teman-teman ya. Mungkin nanti kita langsung coba kerjain aja di kelas player. Dan ntar kita akan buat koordinat pemain di sini ya. Ke kanan, ke kiri, segala macamnya. So, untuk pergerakan pemain teman-teman nanti kurang lebih seperti ini ya. Dia akan ngecek secara looping apakah game tetap berjalan. Ketika game tetap berjalan, dia akan menampilkan jendela di latar belakang, lalu juga memperbarui koordinat pemain sprite, dan juga menampilkan pemain sprite tersebut. Tapi kalau misalnya game yang nggak berjalan, yaitu berhenti, dia udah akan keluar ya. Pokoknya dia akan berhenti ketika di close, ketika game udah nggak jalan, kayak contoh kita udah menang atau kalah, itu dia akan berhenti. Gitu. Dan di sini untuk pergerakan pemain ya, di sini ada koordinat masing-masing, pertama 0, kecepatan 0 dia di sini, terus misalkan koordinat 10 dia geser dikit, kecepatannya 10 bergeser lagi, terus nambah lagi koordinat 10 kecepatan 0 jadi bergeser lagi. Jadi kurang lebih dia akan bergeser terus sampai ke koordinat tertentu dan juga kecepatan tertentu, teman-teman ya. Nah, jadi di sini koordinat tuh gerakan berubah tergantung pada nilai kecepatan. Nah, di sini nanti untuk kecepatan itu ntar ditambahkan di sini, teman-teman. Jadi self.rectangle x plus sama dengan self.xspeed. Jadi di sini maksudnya adalah si rectangle x nanti akan bertambah terus seiring dengan nilai kecepatan ditambah gitu ya. Ntar kita akan ketikkan juga pada ini, teman-teman. Karena self.rectangle y juga sama, dia akan bertambah seiring dengan kecepatan itu bertambah. Nah, ada juga update teman-teman ya untuk kita memindahkan sprite. Nah, di sini kita akan menentukan metode update dari kelas pemain untuk mengubah koordinat sprite tergantung pada kecepatannya. Di sini kita set, kalau misalkan ya, kita akan nampilin jendela dan latar belakang. Kalau metode update, di sini kita akan perbarui koordinat pemain sprite-nya seperti apa, dan juga ada metode reset ya, untuk menampilkan pemain sprite tadi. Nah, ntar untuk si kelas anak dari game sprite, di sini kita set ya, kelas game namanya player tadi, game sprite seperti apa. Kita set juga function update. Kita ubah juga koordinat X ya di sini ya, nilai kecepatan sumbu X dan juga nilai Y ke nilai kecepatan dari sepanjang sumbu Y tadi. Sini ntar pergerakan ini tergantung pada kecepatan program teman-teman ya. Dan ntar kira-kira sama titik mana yang akan kita coba gerakin di sini. Nah, di sini ntar kita ada juga namanya event tombol. Kita akan membuat event gimana caranya ketika kita klikkan sesuatu nanti dia akan berubah. Kira-kira di sini adalah kita menggunakan for, contohnya paling gampang adalah for event.get ya. Di sini adalah ketika kita klikkan quit gitu ya. Contoh kita klikkan X gitu di minimize gitu, X nanti dia quit di sini. Salah satu paling gampang adalah for a in event.get buat kita dapetin si quit tadi. Nah, kita bisa juga bikin event yang lain ya di sini ya. Ada beberapa jenis event di PyGame. Setiap event memiliki kode numerika sendiri, kode ini digunakan untuk menunjukkan jenis bicara. Dan untuk mengetahui apakah event yang terjadi termasuk jenis yang kita butuhkan, misalnya keystroke, kita perlu membandingkan kode event terjadi dengan kode event
yang dibutuhkan. Dan ternyata bahwa kita perlu mengetahui semua jenis kode ya. Nah, untuk kenyamanan pemrogram, biasanya itu jadi para pengembang atau developer, teman-teman, Pygame telah membuat lebih dari 100 konstanta. Nah, ini bisa juga teman-teman cek sendiri nanti. Di sini ada konstanta yang memiliki nama yang mudah diingat dan juga dibuat ke dalam memori saat pustaka itu terhubung. Yang paling gampang adalah quit, teman-teman ya. Kemarin kita juga ada klik namanya mouse button down. Itu ketika kita kepengen klik mouse dan segala macamnya. Nih, di sini kalau teman-teman lihat ya, ketika kita klik quit, makanya dia akan muncul. Misalkan di sini munculin angka 12. Karena kita udah import si Pygame. Cuman kalau kita print quit doang ya pasti error ya, karena dia bukan variabel ataupun bukan string juga gitu, nggak menyimpan nilai apapun. Kecuali kita set di sini, quit hello gitu, baru dia jadi hello ya. Cuman kalau ketika kita udah import si Pygame, dia akan mengimportkan, menghasilkan sesuatu, karena memang di sini udah ada isinya di dalam Pygame itu sendiri modulnya. Nah, dia ada beberapa event yang mungkin akan sering kita gunakan, teman-teman. Pertama ada quit, buat kita klik, ketika kita klik close, dia akan menutup aplikasi. Key up, key down, ketika kita menekan tombol pada keyboard, ada juga key up, ketika kita membatalkan tombol pada keyboard. Mouse button down, ketika kita menekan tombol mouse button up, ketika kita membatalkan tombol mouse, dan ada macam-macam lagi. Yang bisa kita cek di dokumentasi resmi, teman-teman di sini ya. Nah, ini dokumentasi resminya, mungkin sih, kalau teman-teman belajar lebih jauh, bisa ke sini ya. Cuman kayaknya buat sekarang kita tidak sebanyak ini kita gunain, tapi di sini ada macam-macam, dan teman bisa tahu. Misalkan delete, caranya gimana? Oh, berarti namanya key delete. Dia buat delete. Nama functionnya adalah k_delete huruf besar. Kalau mau klik backspace gitu, gimana caranya kak? Gitu kan ini left backslash gitu, ntar hasilnya backslash segala macam. Jadi di sini ada beberapa icon yang bisa kita buat, yang di sini adalah kodenya ya. Ini yang sebelah kiri ada kodenya, ini adalah artiannya teman-teman. Gitu. Ini tadi ya, ini tadi parameter tambahan quit tadi nggak perlu, key up key down tadi kita bisa nambahin ya, key up key down seperti apa, bisa kita tambahin shift-nya, dan juga mouse button up button down juga kita bisa set push teman-teman ya, push-nya seperti apa dan juga tombolnya seperti apa. Seperti itu teman-teman semua. Ini tadi key right, key down, nah, ntar kita akan gunain ini teman-teman ya, key up, key down, key left, key right, karena kita mau gunain kursor, kita gunain keyboard bergerak ke atas, kiri, kanan, bawah. Ada juga bisa menggunakan WASD, teman-teman ya. Di sini misalkan kita pengen buat huruf alfabet, bisa juga di sini. Ada juga key space ya, buat kita klik misalkan ruang segala macam. Gitu. Dan di sini ada jenis kunci lain juga, kita bisa cek di situs webnya tersendiri. Gitu ya, di sini. Nah, nanti di sini setelah kita tekan tombol up, ditekan, nanti pemain akan di sini kita set di -5. Biar ntar dia bisa bergerak ke arah-arah tertentu, teman-teman ya. Oke, mungkin itu ya buat materinya. Mungkin di sini agak panjang, tapi di sini akan aku coba jelasin langsung aja di bagian di sini. Mungkin yang terpenting. Pertama, while run buat kita buat loop game-nya. Ntar eventnya kita set di sini, kita ada itat macam-macam, ada quit buat kita close game-nya, itat key down buat misalkan ke bawah, ya buat ke atas. Gambar latar belakang kita set window.bleed dan juga window.fill misalkan. Lalu juga penempatan semua objek di layar kita menggunakan player.reset, w1.reset. Kita aktifkan gerakan dengan menggunakan player.update buat mengupdate gerakannya. Terus juga kita penundaan, kita kasih delay di 50 millisecond teman-teman. Dan cara kita perbarui layar di display.update ya. Kalau tadi kan player.update, ini sekarang display.update. Tuh. Itu dia teman-teman ya, mungkin agak panjang buat presentasinya. Ntar tugas kita di sini kita akan lanjutin sampai kita coba untuk selesaikan teman-teman ya untuk tugas kita di sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Any question? Sebelum kita lanjut ke VS Code lagi. Kak, Yes. ini tadi ditambahin quit gak sih? Ditambah nanti kita tambahin quit. Nanti belum sampai sana Pipa. Ini habis ini kita ngoding, kita tambahin quit. Oke? Oke, aman ya. Sip, kalau gitu teman-teman kita langsung lanjut lagi ke codingannya ya. Oke, tadi fundamental barusan kita pelajarin, teman-teman. Sekarang kita lanjutin lagi ke VS Code-nya, teman-teman semua. Ya, pastikan tadi seperti aku ya gambarnya ya. Itu udah sampai sini nih. Nah, kalau udah sampai sini gimana lagi, Kak? Nah, tadi kan kita udah buat function reset. Sekarang kita buat kelas baru, teman-teman. Kelas namanya player ya. Nah, orang tuanya player siapa? Oh, si GameSprite tadi. GameSprite. Lalu juga di sini ada apa aja? Pertama ada dev init ya. Dev init. Mana init? Nah, yang langsung dibuatin otomatis teman-teman sama dia. Player image, player X, player Y, size X, nah bla bla macam-macam. Jadi di sini dia buatin macam-macam teman-teman. Nah di sini kita perlu set juga speed teman-teman ya. Kita perlu juga nambahin speed sekarang. Di sini udah oke. Kita tambahin speednya. Player X speed. Sama. Ini masih warna masih begini gara-gara belum digunain. Player Y speed.
Nah, jadi kecepatan untuk si A dan juga si B. Nah, lalu functionnya di sini kita ganti juga. Di sini kita nggak pakai super, kita pakai game sprite. Berarti ini player image, self dulu. Di sini jangan lupa self, ada siapa aja, ada player image, player X, player Y, size X, size Y di sini. Jadi ada macam-macam temennya. Ya, tadi untuk playernya di sini ada X speed dan juga Y speed teman-teman. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan set kecepatannya, teman-teman ya. Oke. Self dot x underscore speed, teman-teman di sini. Yaitu berarti kecepatannya adalah si player X ya. Nah, ini kita gunain baru nih. Speed, sementara kalau yang satu lagi self dot apa nih y speed ya. Y underscore speed kita buat variabel, yaitu isinya adalah si apa player Y. Nah, ini dia. Terus kita buat sekarang function lagi namanya update di sini. Update. Update. Nah, di sini kita pakai self aja, nggak pakai keywords argumen. Terus di bagian sini kita perlu apa lagi? Nah, kita di sini akan nambahin speednya, teman-teman ya. Itu speednya apa? Di sini kita set self dot rectangle, RECT x plus sama dengan siapa? Self dot xspeed ya. Jadi dia akan nambahin ke xspeed. Ini sama juga dengan y, kita copy aja. Taruh sini, ganti x-nya jadi y ya. Ini jadi y, ini juga jadi y. Nah, kalau udah sampai sini kita tinggal buatin ini aja, teman-teman ya. Kita buatin window lebarnya seperti apa. Nah, ini kita buatin sejajar sama kelas ya, teman-teman ya. Coba ini udah belum, teman-teman? Bisa diketikkan game sprite. Oke, wah Viva sudah sampai situ. Oke, good. Nah, rest, chain. Oke, Dharma. Oke, sudah narap sini kita tambahin apa lagi? Kita set sekarang lebar ya, teman-teman. Win underscore width ya. Berarti lebar dari layarnya. Pertama kita set di 700 untuk lebarnya. Bebas ya, mau misalkan 800 juga boleh. Itu win underscore height. Tingginya. Tingginya kita set di 500. Juga kita set display ya. Display dot set caption. Set caption jadi nama gamenya apa nih? Misalkan di sini namanya Mesh Game. Mesh Game tercintaku. Contoh namanya ya. Nah, ini namanya Mesh Game tercintaku nama gamenya. Terus juga misalkan di sini kita set window, ini namanya bebas bebas temen ya, namaku, nama gamenya game tercintaku. Teman-teman mau kasih nama yang lain juga boleh. Windownya apa di sini? Display dot set mode. Nah, kita set modenya seperti apa? Kita set di sini pertama ada apa aja? Set di win underscore width ya, itu lebarnya. Terus juga kita set di sini panggil si tingginya juga nih, win underscore height. Ya udah jadi lebar dan juga tinggi. Nah, terus kita set backgroundnya, teman-teman. Backgroundnya di sini bebas warna apa aja ya. Misalkan mau warna apa nih? Oke, di sini langsung color nggak bisa. Jadi kita bisa menggunakan RGB. Misalkan di sini maunya aku mau warna ini, kalau warna template ini teman-teman ya. Boleh juga di satu warna apa aja pakai RGB template, teman-teman, bebas saja. 10 misalkan 23. Ini warna template. Terus juga di sini kita set W1 W1 maksudnya adalah wall 1 ya. W1 sama dengan wall 1 kita panggil si game sprite-nya. Ada siapa aja di sini kita panggil baru teman-teman di sini. Itu sih ada sih platform 2 dulu ya. Ini kita copy, ini kita pilih copy relative path kayak kemarin ya. Nah, kita set lebarnya berapa sih? Lebarnya di win biar dia setara sama ini, win underscore width dibagi dengan 2 dikurangin dengan win width dibagi dengan 3. Ini untuk lebarnya, untuk tingginya sendiri dia di
win height, jadi tingginya dibagi dengan 2, berarti harusnya di 250 teman-teman ya, untuk tingginya. Oke, ikutin template ya. Sini bebas apa aja atur. Juga di posisi X-nya kita set di 300, dan Y-nya kita set di 50. Sesuai ya tadi. Yes, ya X, dan juga size Y. Yes, betul banget, udah. Sekarang W2. Ini kita copy aja. Kita ganti jadi W2, teman-teman. W2, sini W2-nya menggunakan yang vertical ya, kita ganti jadi menggunakan vertical. Relative path ganti jadi menggunakan yang vertical. Kalau vertical di sini kita beda ya. Ukurannya di sini kita pakai, misalkan di sini pakai 370 untuk X-nya, untuk width-nya atau lebarnya ya, terus juga tinggi di sini 100, jadi 50. Sini di Y-nya di 400 nih. Y-nya agak besar, teman-teman. Biar lebih panjang ya. Dan satu lagi sih player kita ya. Nama player di sini aku namanya Pacman. Pacman sama dengan berarti di player tadi. Player kita menggunakan apa? Gambarnya sih hero.png ya. Ini dia. Relative path, masukin. Misalkan Pacman-nya lebarnya berapa nih? Lebarnya misalkan maunya 5 deh. Boleh 10 juga, bebas berapa aja. Misalkan mau tingginya tuh merupakan tinggi dikurangin dengan 80. Jadi tinggi layar dikurangin dengan 80. Jadi di 420 ya. Juga di sini positioningnya di 80. Tadi untuk si player tuh dia tadi di image, player X, player Y, size X-nya berarti size-nya di 80, 80. Terus speed-nya kita set di 0,0 dulu, teman-teman ya. Speed awal. Oke, udah sampai sini belum, teman-teman? Dan baru di bagian terakhir kita set ini ya. Nanti satu lagi ntar aku copy aja, teman-teman. Karena nanti agak panjang. True, dan juga kita set while run. Jadi kita buat looping-nya, teman-teman semua. Yuk, diketikkan, teman-teman. Kak, Yes? Kak, Nah, ya, kenapa, Viva? yang platform 2.png itu diketik apa di Di copy deh? di copy aja. Sebenarnya diketik juga bisa, bebas aja. Cuman cara biar lebih aman tuh di copy. Kamu klik kanan di platform 2.png, coba kamu klik kanan, Viva. Klik kanan di platform 2. Nah, terus pilih copy relative path. Klik kanan, bukan klik kiri. Klik kanan. Coba kamu kayak klik kiri tadi, klik kanan. Klik kanan, klik mouse kanan berarti. Nah, itu ada tulisan copy relative path di bawahnya tuh, copy relative path. Nah, kalau misalnya copy path, dia masukinnya alamatnya, cuman kalau relative path berarti dia namanya apa. Nah, kamu ambil yang copy relative path. Gitu, aman ya? Terus tempel aja. Langsung tempel aja, jangan lupa buka string dulu, buka string terus masukin ke situ. Oh. Oke, Kak. Ya, Iya. aman. Nah, terus di sini ada apa aja sih di while loop, teman-teman? Kita set pertama, kita set delay-nya dulu ya, time.delay. Banyak 50 millisecond ya, 50. Ya, ntar dia ada delay dulu sini, dan kita isikan window dengan si background, teman-teman. Window.fill dengan back. Itu artinya kita isikan dengan background. Nah, sebenarnya di sini kita udah bisa nih, udah hampir bisa nih buat jalanin si ini tadi ya, teman-teman ya. Kita tinggal buat for loop aja di sini. For in event dot get. Nah, ini kayak tadi cara kita buatin si apa namanya? eh misalkan pergerakan, misalkan close segala macam. If i.type sama dengan apa? Quit ya tadi. Langsung ada nih. Quit. Nah, pakai yang besar. Kalau misalnya kita quit, berarti artinya apa? Maka run menjadi false. Artinya adalah game-nya berakhir gitu ya. Nah, terus di sini teman-teman ya, setara dengan for loop, kita bisa taruh juga nih. Misalkan kita munculin dulu aja nih. Sama W1, artinya wall1 dot reset. Kita munculin si wall satunya, teman-teman, reset. Juga sama W2 dot reset. Juga satu lagi kita panggil si Pacman ya, Pacman.reset. Dan terakhir jangan lupa kita masukin Pacman.update ya untuk update Pacman karena Pacman bergerak terus. Update sama
The last one is display.update, teman-teman. Cara mengupdate displaynya atau tampilannya. Dot update. Nah, ini dia. Seharusnya sampai sini udah bisa, udah selesai teman-teman ya. Cuma nanti ada satu key lagi yang belum ditambahin, ntar aku copy aja. Ntar aku sambil run, aku ganti share screen dulu. Belum ya. Dia. Nah, kalau aku jalanin teman-teman, lihat ya, udah jadi seperti ini teman-teman semua. Mau ditambahin gambar apa juga bebas ya. Misalkan mau pakai gambar apa nih? SpongeBob di bawah boleh aja, tinggal ganti gambar SpongeBob aja teman-teman ya. Saya mau ganti jadi warna hijau deh, berarti red, green, blue. Misalkan jadi 0, 255, ini 0 lagi. Kalau ini ya 0 deh. Red, green, blue, jadi warna hijau ini pengennya. Nah, gini teman-teman ya. Nah, biar ntar nyamar lagi ya. Ini aja deh, agak kombinasi. Nah, ini dia contoh ya. Bebas teman-teman, warnanya mau apa aja. Mau pakai gambar juga bisa. Nah, udah sampai sini coba. Kalau sudah ntar kita tinggal kopikan si ininya, teman-teman ya. Nah, coba aku cek Zoom mana udah muncul belum? Share screen-ku. Udah muncul ya, itu dia si gamenya, teman-teman. Udah ada yang muncul belum? Pasti jalanin. Coba punyanya Rasya udah belum? Oh, udah coba bisa diklik run teman-teman ya. Nah, terus satu lagi ada sebenarnya. Nah, ini aku tambahin juga, tapi ini teman-teman nggak usah ngetik ya, karena ini cukup panjang dan aku akan jelasin aja teman-teman karena waktu juga. Nah, sebenarnya satu lagi, ini aku close dulu. Satu lagi adalah buat cara kita gerakin teman-teman. Nah, itu ada di mana sih? Ada di bagian sini ya. Kita paste di sini. Sorry, kita taruh di sini ya. Tarakan sama si elite-nya nih, sama si if. Nah, ini pastikan dia setara sama if. Nah, seperti ini. Isinya tuh apa aja sih? Isinya, nah ini juga nggak setara nih. Bentar ya. Pacman is not depend. Oh, di sini. Tadi aku pakainya Pacman pakai C. Nah, Pacman kita bisa kontrol D aja, teman-teman, biar cepet. Pacman. Nah, ini dia. Di sini tuh maksudnya apa sih, teman-teman? Nah, di sini adalah pertama, if it type sama dengan quit, maka jadi false. Jadi artinya ketika kita klik close, dia langsung hapus. Nah, terus elite key down. Nah, ketika key down berarti maksudnya ketika key itu atau keyboard diklik, ketika kita klik left, maka speednya dia minta ke -5. Kalau dia kanan, maka speednya ke 5. Kalau up di sini, ini apa agak reverse ya, jadi Y-nya jadi -5. Kalau down-nya jadi 5. Kalau key up sendiri, ya udah berarti maksudnya kalau misalnya nggak diklik ya jadi 0 aja ya. 0, 0, 0, 0, 0. Enggak, key up atau key-nya tuh diangkat. Gitu, teman-teman. Nah, coba kita jalanin lagi. Sekarang game-nya udah bisa bergerak. Nah, lihat tuh ya. Mau dibuat lebih cepat bisa nggak, Kak? Bisa aja. Tambahin aja langsung bisa lebih cepat ya. Misalkan jadi 35, let's say ya. Dan ke kanan 35 deh. Coba kita coba perbedaan antara ke kiri ke kanan. Nah, tuh lihat tuh. Gerakan lebih cepat ya. Dengan ke kiri ke kanan, lihat. Cepet ya. Tuh, lihat tuh, cepet banget ya. Kalau ke kanan. Karena kita set di 35, teman-teman. Cuman defaultnya ada di 5 tadi ya. Itu. Oh ya, yang tadi belum aku copy ya, teman-teman ya. Nah, ini dia buat elite-nya. Satu lagi. Nah, itu dia. Bisa ditaruh setelah run sama dengan false ya, teman-teman semua ya. Udah aku copy ya, ditaruh di ini teman-teman semua, di chat. Coba punyanya Rasya gimana, muncul gak? Punya Rasya belum kelihatan nih di aku nih. Nah, itu ada error ya. Missing one required positional argument size Y. Nah, kamu cari ke game sprite di line berapa tuh? Line 32. Coba cari line 32 Rasya. Nah, di situ apa? Oke, coba ke bawah. Nah, ada yang kurang berarti. Ada yang kurang Rasya. Di situ kita ada katanya size Y-nya belum masuk. Berarti harusnya gimana, coba aku cek. Nah, kamu bentar. Win width. Nah, iya. Win width, space slash, win width. Nah, iya, salah Rasya.
Nih, biar nggak bingung nih, aku copyin aja ya. Kamu ganti dengan ini, Ras ya. Kamu jadi ada satu parameter yang kurang. Tuh W1 udah aku kirim di chat Zoom ya. Kamu ganti aja. Yang baris 32 dengan yang aku kopikan. Coba jalanin, Ras ya. Masih error, Kak. Masih error. Line berapa? Sekarang line 34. Nah, sekarang 34-nya. Nah, yang bawahnya kayak kurang tuh. Satu, dua, itu dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, satu, dua. Oke, coba copy ini semua di ini Kuras ya. Copy ya. Aku taruh di chat. Itu dia Ras ya. Coba kamu kopikan ganti semua dengan itu. Ada parameter yang kurang sih. Oh, dia bilang ada player wise speed yang belum ditambahin. Coba kalau dijalanin. Nah, sekarang satu rectangle yang salah. Di baris 45 dan coba ke 13. Window.bleed, sub.image, sub.rectangle x, sub.rectangle y. Window.bleed. Oke, sebentar. Window.bleed. Coba yang mana tadi Rasya? Baris 13 tadi nggak kelihatan apa? Nah, dari teman-teman ya, ini yang udah sampai sini. Nah, jadi, aku kirim juga teman-teman di Zoom ya. Ini yang complete code dari bagian atas tadi ya. Maksudnya nggak dari awal juga sih. Ini aku hapus bagian ini. Elite-nya tuh tadi aku udah kirim teman-teman ya, elite-nya. Oke, coba mari jalanin lagi Rasya. Coba jalanin. Coba diklik run lagi Rasya. Udah muncul belum punya Rasya kalau diklik run. Mana nih? Coba diklik run lagi Rasya. Enggak, itu bukan buat semuanya Rasya. Itu cuma buat beberapa aja tadi yang aku kopikan. Itu nggak dari awal. Itu tadi buat teman-teman yang masih belum ya, bagian yang win width segala macam. Itu jadi yang aku kopikan ke chat teman-teman bukan dari awal ya. Itu cuma beberapa kode yang potongan kode yang teman-teman masih belum. Gitu. Oke nih, Gusti udah mau selesai nih. Nah, tadi apa? Kamu pakainya namanya Pacman. Berarti yang baris 47 diganti semua tuh, Gusti. Pacman pakai K. Kita kan tadi nggak pakai K ya. Baris 47, terus juga berapa tuh? 49. Biar cepetnya Control D aja, Gusti. Control D, coba Control D. Di situ Control D. Control D, terus D. Control D tahan, terus D, D terus. Control D. Nah, baru hapus. Hapus, baru tulis Pacman. Yes, oke, good. Coba sekarang dijalanin punya Gusti. Udah bisa belum? Pacman. Oke. Cara balikinnya gimana Kak itu? Control D Balikin itu apa? tadi. Exit. Exit aja, escape. Nah, udah ya. Coba dijalanin. Apa tuh errornya? Ini ketutupan errornya nih. Missing one var. Oke, jadi ada yang missing nih. Ada yang nggak komplit. Tebak baris 34 sama baris 17. Jadi katanya argumennya tuh dia minta ada 5. Gitu. Cuman Gusti kayaknya ada yang missing. Ada yang kurang. Coba di baris berapa tadi? 17 sama 32 ya. Jadi pastikan teman-teman ya, kita harus mastiin kalau misalnya parameter minta 6, ya 6 kita ngasih. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ntar error. Nah, punyanya Rasya line 43. Coba lihat W1.reset. Nah, kamu udah buat W1.reset. Coba lihat. Di bawahnya ada W1.reset lagi. Jadi W1.reset cuma satu kali aja. Itu ada di for. Oke, sebentar. Setara sama for. W1.reset. Oke.
sub.rectangle X. Ya, coba ke sub.rectangle X, kamu ke player X bukan? Sub.rectangle X-nya. Russia. Apa Kak? Coba ke sub.rectangle X di baris 13, Russia. Oke, coba cek sub.rectangle X-nya dia merujuk kemana sub.rectangle X kamu. Coba ke atas. Nah, itu kan ada yang kurang. Sub.track. Nah, itu kan sub.rectangle X harusnya. Yang baris 9 sama 10. Subtract.x, jangan lupa X-nya. Subtract.x dan subtract.y. Nah, satu lagi subtract.y. Oke, coba sekarang dijalanin lagi. Nah, itu baru ya. Elifnya setarain. Jangan lupa, elifnya disetarain sama if. Kan ada if tuh, kamu setarain elifnya setara sama if. Yang semua elif yang pertama aja. Nah, itu disetarain di... Nah, satu lagi juga tuh elif yang baris 51. Itu nggak usah, itu nggak usah, itu nggak usah. Yang itu nggak usah. Yang tadi posisinya semula. Nah, mau baris 51. Setarain sama elif. Disetarain, maksudnya disetarain sama if elif. Tap lagi. Nah, oke, good. Nah, terus kita tadi pakainya namanya Pacman yang nggak pakai K. Nah, bisa dihapus tuh. Pacman-nya yang K-nya dihapus. Pacman itu kan Pacman. K-nya dihapus. Semuanya ada K-nya dihapus. Oke, K-nya dihapus satu lagi. Oke, sip. Coba jalanin. Udah muncul belum ya? Di sini aku nggak kelihatan soalnya. Punya kamu. Gamenya. Sudah bisa sih Kak. Hasilnya kayak begini. Mana tuh? Nah, coba gerakin. Oke, good. Punya Rasya sudah ya. Boleh di checklist Rasya ya. Punya Rasya udah jadi. Bisa ke bawah gak? Kiri, kanan, atas, bawah bisa? Aman ya? Oke, good. Mantap Rasya. Boleh dikreasikan ya. Jangan lupa di checklist Rasya ya. Teman-teman yang sudah boleh di checklist ya buat bagian sini. Jadi kita sudah mengerjakan hari pertama dan bisa langsung kirim tugas untuk ditinjau. Very good. Tadi Rasya sudah. Siapa lagi yang sudah? Afifah gimana? Mungkin kita 2 menit lagi teman-teman ya. Mungkin ya. Kita overtime sedikit. Oke, gimana Afifah? Ada kendala? Aku belum ini. From Pygame import Asterix. Poin 4. Hmm. Oh yes. Coba aku lihat. Definite. Nah, itu yang di baris 4 kamu salah, Afifah. Nah, itu dihapus saja. Apa? Di baris 3 sama 4 kamu kan udah bikin game sprite. Baris 3 sama baris 4 dihapus saja. Baris 3 sama baris 4 Oh Afifah iya. dihapus saja. Ya, itu nggak perlu. Ya. Oke, coba jalanin lagi. 13. Nah, ya cari 13. Berarti kurang ditutup tuh 13-nya. Dev reset. Nah, itu dia sprite. Nah, itu kamu itunya nggak perlu. Yang kita pakai di reset itu cuman window.bleed aja. Itu si baris apa namanya? Baris 14 sampai 18 nggak usah, Afifah. 14 sampai 18 kamu hapus aja. Nah, itu dia. Terus Waduh. window.bleed-nya juga nggak pakai titik dua ya. Oh, resetnya kamu udah ada malah. Dihapus aja tuh. Salah satu reset dihapus. Ya udah, itu dihapus boleh. Atau juga jangan pakai titik dua di baris 13. Jadi itu kan isi dari function. Jadi nggak usah pakai titik dua. Oke, coba jalanin lagi. Sekarang baris 17. Invalid syntax. Nah, itu kurang koma. Kurang koma tuh. Size X, size Y-nya nggak pakai koma. Size Y koma harusnya. Di baris 17-nya. Nah, pakaiin koma. Oke, jalanin lagi. 18 sekarang. 18, kenapa? Oh, tuh ada titik dua. Game sprite nggak pakai titik dua. Ya, itu nggak usah pakai titik dua. Oke, jalanin lagi.
Key up. Nah, oke ke bawah. Indentation. Indentasi. Baris berapa tuh? 61 ya. Hmm. Elif. Nah, tuh nggak setara tuh. Elifnya dia agak miring dikit. Kasih spasi dikit. Kasih spasi. Nah, oke. Sejajarin. Sip. Enggak, tadi udah bener. Tadi udah bener. Nah, di situ ya. Oke, jalanin lagi. Oh, ini. Ya, coba jalanin lagi. Sekarang baris 72. W dulu reset. Nah, itu juga offside ya. W1-nya offside. W1-nya kelebihan. Oh, satu. Coba setarain sama for. Coba. Kamu lihat ke atas. Sudah setara belum sama for? Muncul sesuatu nggak? Setarain sama for yang tadi. W1 dan W2-nya setarakan sama for. Sama from. For-nya, for loop. Atas dikit coba, ke atas dikit. Atas dikit aja pelan-pelan. Nah, itu kayaknya kamu nggak setara sama for deh. Oh, itu. Ya, setara sama for. Nah, itu nggak setara sama for ya. Setara nggak sama for-nya? Coba dihapus dikit Ada deh. sih kayaknya. Pak. Harusnya ntar kalau setara ntar ada garisnya. Udah? Udah setara? Oke, udah setara. Oke. Coba sekarang dijalanin. Pak, blank ya isinya ya? Nggak ada gambar apa-apa ya? Enggak. Iya, blank. Oke, coba di close dulu. Iya, kosong, Kak. Kosong ya, coba di close dulu. Oke, coba apa tuh? Ada tulisan error itu apa tuh? Atribut error. Di close, coba di close. Ini muncul terus ya? Oke, has no attribute fail. Nah, itu di baris 47 errornya. Coba kita ke 47, Afifah. Kamu typo tuh 47-nya. Fail. Nah, window dot fail kurang L. Fail. Ya, gitu. Sip. Coba sekarang jalanin lagi. Tunggu dulu. Coba, belum muncul ya apa-apa ya? Coba di close lagi. Belum. Coba di close lagi. Nah, itu udah muncul. Muncul. Bisa digerakin nggak? Kanan, kiri, atas, bawah, bisa gerak nggak? Pakai Pakai keyboard. kayak Hmm? tadi pakai itu ya. Nggak, pakai keyboard Oh, biasa. panah. Panah. Bisa Enggak digerakin nggak gerak pakai panah? sih. Nggak gerak. Coba di close lagi. Ya, ada kesalahan di key-nya nih. Teman-teman yang lain gimana? Gusti dan segala macamnya? Bisa? Oke, mungkin ini ya teman-teman ya. Mungkin nanti yang masih ada kendala, kita discuss di next session teman-teman ya. Karena memang waktu juga kita sudah agak overtime nih teman-teman. Besok kan juga sekolah ya. Jadi mungkin kita sudahi dulu aja. Nanti untuk yang masih belum, tenang aja teman-teman. Udah aku upload ke collab juga. Ntar dari next week kita juga masih ada pembelajaran lagi. Tentunya masih sama pembelajarannya ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita back dulu aja. Ntar yang mau nanya-nanya, feel free teman-teman ya buat nanya-nanya di chat. Yang mungkin udah nyoba-nyoba lagi, terus juga mungkin masih bingung errornya kenapa, boleh tanya aku aja. Tadi yang udah baru Rasya berarti ya. Oke. Boleh di submit ya Rasya ya. Bisa diklik submit itu punya Rasya. Kirim tugas. Oke, sip. Oke, teman-teman. Jadi untuk pertemuan hari ini sampai di sini ya, teman-teman semua ya. Kita hari ini belajar mengenai Maze Game, teman-teman dengan menggunakan VS Code ya. Tadi kita udah belajarin gimana sih caranya kita buat semacam game dengan menggunakan VS Code. Salah satunya adalah Maze Game. Nah, di sini kita akan melakukan, akan ada 3 pertemuan teman-teman ya, buat bikin Maze Game ini sendiri. Tadi kita udah buatin terkait apa namanya mind map, terus juga checklist, dan juga terakhir kita buatin codingannya juga teman-teman ya. Memang di sini agak cukup advance teman-teman ya, namanya juga belajar teman-teman ya, nggak masalah kalau misalnya masih ada error. Tadi next kita juga masih ada lesson lanjutan lagi, ntar teman-teman bisa explore lagi ya di next session. Ntar kalau misalnya ada pertanyaan feel free buat tanya aku aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Any question? Aman ya. Oke, kemarin minggu lalu siapa ya, aku lupa nih minggu lalu. Coba siapa nih? Gusti aja deh, Gusti. Coba Gusti. Boleh dong Gusti dirangkum Gusti. Belajar apa aja Gusti hari ini Gusti? Eh,
kita belajar cara bikin game, Mhm. terus cara bikin game apa ini? Maze game namanya kayak. Maze game, yes, betul. Lalu lagi tadi di Eh, awal-awal bikin apa? Main map ya? di awal ya main map. Main Kita map, main main map terus apa itu namanya? apa? List, Checklist, list ya, list checklist. checklist. Oke. Betul. Tadi gimana? Buat maze game susah gak Gusti? Sebenarnya terbantu sama suggestion dari VS Code-nya sendiri. Kebetulan saya udah pasang beberapa extension jadi agak kebantu lah. Oh, oke, good sih ya. Gusti udah cukup explore berarti ya terkait VS Code ya. Teman-teman bisa juga tambahin plugin kayak Gusti biar misalkan bisa nambah-nambah biar lebih bahasa itu cepet ya, atau bisa juga pakai Copilot ya. Setahu aku di sana di GitHub juga ada Copilot juga, teman-teman bisa juga biar lebih cepat lah ngodingnya gitu. Oke, thank you Iya. Gusti buat rangkumannya ya. Thank you. Very good. Jadi benar-benar kata Gusti ya yang tadi dibilang sama Gusti itu hal yang kita pelajari di hari ini. Oke, itu aja mungkin untuk teman-teman yang untuk pelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman sudah join di kelas hari ini. Semoga lebih bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya teman-teman semua ya. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih teman-teman semua. Thank you, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Makasih, Kak. sama-sama Juga teman-teman. Terima kasih, Sama-sama, Kak. sama-sama.